Yeven ini masih manusia, kekuatannya seperti binatang. Sudah. Boleh tahu sedang apa? Kamu punya utang padaku. Mulai hari ini, tempat ini kami ambil alih. Kalau tahu diri, lepaskan pekerjaanmu dan pergi. Kamu tuli. Siapa yang buta ini? Hadiah untuk putriku kau rusak. Bocah kecil, kamu mau apa? Jangan-jangan mau mukul aku? Kasih ke aku. Kembalikan dia padaku untuk memutus. Aku bekerja untuk Tuan Yo. Jangan lepaskan. Tuan Yo tidak akan membiarkanmu. Tuan Yo, manajer kamar dagang Tianyuan. Ini, Zhou Lin Kun yang dijuluki naga air. Yeven, Berhenti. lepaskan dia. Yo Lin Kun, ku beri waktu 5 menit. Cepat datang ke lokasi konstruksi pinggiran barat untuk menemuiku. Kalau 5 menit tidak sampai, Persayapla untuk Dai Tenggelamkan ke Sangge. Hanya dengan dirimu, menyuruh Tuan Yo datang menemuimu? Berani menghina Tuan Zhou? Ayo serang. Hentikan aku. Hentikan aku. Beraninya kau. Yo Lin Kun dari Provinsi Guangdong memberi hormat pada Tuan. Di mana kamar dagang Tianyuan kita? Bajingan macam apa? Kalau tidak bisa mengatur anak buahmu sendiri, keluarga Yo dan kamu tidak perlu ada lagi. Ya, Pan kan? Bukankah sudah kukatakan, jangan ikut campur urusanku? Chen, selama 5 tahun pernikahan, Tuan tidak pernah kembali ke kamar dagang Tianyuan. Saya ingin mengundang Tuan kembali untuk memimpin situasi keseluruhan. Kalau begitu, katakan, bagaimana hasil yang kuperintahkan? 5 tahun, kami diam-diam mendukung grup Su milik istri Tuan. Aset 1 miliar. Malam ini, kamar dagang Tianyuan akan diberikan kepada grup Su, menandatangani kontrak pesanan bernilai fantastis. Saat itu, istri Tuan, Su Qingyun, akan menjadi ratu bisnis paling berkuasa di Tiongkok. Dia menyelamatkan nyawaku 5 tahun lalu. Dia menikahiku dan punya seorang putri. Agar dia tidak tertekan, aku selalu bergaul dengannya sebagai orang biasa. Dan sekarang dia sedang naik daun. Sudah waktunya memberitahunya siapa diriku sebenarnya. Aku harus buru-buru merayakan ulang tahun putriku. Kamu pergi dulu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan segera kembali setelah merayakan ulang tahun Nian-Nian. ya. Hormat melepas Tuan. Hormat melepas Tuan. Ini dia. Nian-Nian, lihat. Ibu sedang di atas sana membicarakan bisnis. Ibu akan menemanimu di ulang tahunmu setelah urusan bisnis selesai. Oke? Anak baik. Ayah, lihat, ibu keluar. Benarkah? Ayah, paman yang memeluk ibu itu siapa? Nian-Nian baik. Pulang dulu dengan ayahmu. Kalau ibu, Ibu sedang membicarakan pekerjaan sekarang. Pulang dulu. Ayo. Yifan. Nian-Nian baik. Tunggu di sini untuk ayah. Jangan bergerak. Yeven, kenapa kamu di sini? Bagaimana? Aku datang di waktu yang tidak tepat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku yang omong kosong. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang kamu lakukan dengan pria itu tadi? Apa aku perlu menjelaskan padamu? Dan kamu tidak mengerti urusan bisnis. Bisnis? Kalau aku tidak datang hari ini, nanti kamu akan membicarakan bisnis di ranjang, kan? Kemelengkeng. Kamu terlalu lancang. Yeven, kamu benar-benar mengecewakanku. Perjanjian Sirai tanda tangani sekarang. Berserai. Su Qingyun, kamu sudah lama menunggu hari ini, ya? Apa aku salah? Kamu buka mata dan lihat dirimu sendiri. Sudah menikah 5 tahun. Masih jadi buruh migran. Dan aku sudah jadi presiden grup Su. Segera akan mencapai kerjasama dengan kamar dagang Tianyuan. Menurutmu, apa yang pantas kudapatkan darimu? Kalau bukan karena kakekku memaksaku menikahimu sebelum dia meninggal, aku takkan pernah menikahimu seumur hidupku. Aku memang tak pantas, Su Qingyun. Kalimat tak pantas ini. Hanya dengan kalimat tak pantas ini,
Hubungan kita selama 5 tahun. Bisa kau lepaskan begitu saja? Baik, aku akan menceraikanmu. Nian serahkan padaku. Tidak, Nian tak boleh kuserahkan padamu. Kamu cuma buruh migran. Apa yang bisa kau rawat dari Nian? King Yun, butuh bantuan? Aku tak merawat Nian. Kau biarkan dia memanggil pria lain ayah? Diam kau. Kakak, biar aku kasih tahu. Harga diri seorang pria diraih sendiri. Kau bilang ini ulang tahun putrimu sendiri. Cuma bisa kasih kue semurah ini. Kue puluhan dolar. Sedangkan aku, ini saja, bisa kasih King Yun. Kalung Berlian sejuta dolar. Laji, Liaini. Boneka beruang LV ratusan ribu. Kau bilang ini ulang tahun putrimu sendiri. Kau kasih barang semurah ini, aku sekarang sudah merekomendasikan King Yun menandatangani kontak bernilai tinggi dengan kamar dagang Qianyuan. Menurutmu, apa yang kau perdebatkan denganku? Hanya demi uang ini. Su King Yun, kau mau menceraikanku dan menghancurkan masa kecil Nian, ya? Kakak, Jean Gomara. Biar aku kasih tahu. Di sini ada uang. Enak banget ya. Kau kaya. Bisa bikin berbagai wanita sukarela membuka kaki untukmu. Termasuk istrimu. Apa yang kau omongkan? APA. Parenti Yifan. Kamu tahu ada berapa banyak kekuatan di belakang Tuan Muda Gu? Apa kamu mau menghancurkan keluarga Su dengan melakukan ini? Hyojagagu. Perjanjian cerai ini cepat-cepat ditandatangani. Mulai hari ini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Nian, ayo pergi. Ayah. Jangan teriak-teriak. Nian. Quinjien. Selama. Akhirnya terbebas dari belenggu yang selalu ada. Jadi, bagaimana kalau kita makan malam nanti? Merayakan. Tuan Muda Gu, hubungan kita hanya kerjasama. Tidak perlu makan bersama. Dan hadiah ini, kamu ambil kembali. Hari ini ulang tahun putriku. Lebih baik aku pulang bersamanya. Yang Mulia, putri ketiga keluarga Lin dari Kyoto minta bertemu. Tidak ada waktu. Tuan Ye, aku sangat mengagumi Anda. Bisakah Anda memberi kesempatan untuk makan dan berbincang? Aku baru bilang tidak ada waktu. Nona Lin, mari kita pergi. Tuan Ye. Aku akan menjatuhkanmu cepat atau lambat. Tante, ini 5 juta untuk mas kawin. Ini informasi kontak Presiden Yo. Bagaimana dengan ini? King Yun bisa menjalin hubungan dengan kamar dagang Qianyuan. Aku pasti akan mengusir sampah Yefen itu keluar pintu. Agar King Yun bisa secepatnya menikah dengan Tuan Muda Gu. Oh, tante. Biar aku berit a eu ses yeux à tu. Meski di depan King Yun, aku bersikap seperti ibu dan anak itu. Tapi, aku suka King Yun. Aku tidak bilang King Yun harus membawa anak bawaan ini untuk menikah ke keluarga kami. Maksud Tuan Muda Gu adalah Jual dia. Dia anaknya Yefen. Selama dia ada, Yefen bisa cari alasan apa saja. Un tuc mangangu quinjien. Bagaimana aku bisa menikahkan King Yun dengan keluarga Gu seperti ini? Bukankah begitu? kalau Ye Nian benar-benar dijual. Aku khawatir King Yun tidak bisa menerimanya. Lagi pula, dia sangat menyayangi Nian. Tante, jual anak ini ke luar negeri. Lama-lama tidak ketemu. Lambat laun, dia akan berubah pikiran. Kan? Nak, kamu tinggal pergi bersenang-senang di Pulau Lolita. Kamu lagi ngapain? Bagaimana? Ayah. Nian. Ayah, akhirnya ayah pulang. Nian kangen banget sama ayah. Tidak apa-apa, ayah di sini. Yefen, bukannya kau sudah bercerai dengan putriku? Berani-beraninya kau datang ke El Rumah Kilo Aga Su ini. Kalau aku tidak pulang hari ini,
Besok Nian-Nian akan dimarahi oleh kalian? Kurang ajar. Siapa yang beri kau nyali untuk membentak aku? Kau pikir ayahmu akan datang menyelamatkanmu? Kau bisa lindungi putrimu? Akuberi Tauquari ini. Pensako. Tidak ada yang bisa melindunginya. Akan kubunuh kau. Yifan. Kau hila. Semuanya menggigit. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tanya saja pada mereka. Kalau aku pulang selangkah lebih lambat, Nian-Nian sudah dijual oleh mereka. Gu Tianyu, apakah yang dikatakan Yifan itu benar? Ye Fan, bagaimana bisa kau menuduh orang lain seperti ini? King Yun, aku sangat menyukaimu. Saillant anak, saillant menantu. Dan. Mainan yang kubeli untuk Nian-Nian harganya ratusan ribu. Aku membelikannya sesuatu dengan kaki depan. Kaki belakangnya menjualnya. Apa aku tidak sakit? Benar-benar penjahat. Kubinuko, Aku, Chatsuku. Aku. Quinjien, Biar Aku Gelascan. Ini karena dia bercerai denganmu. Dia sudah gila. Dia membenciku sampai ke tulang sumsum. Dia memakai Nian-Nian untuk memerasku. Kan? Bibi. Ya, betul sekali. Barusan, Bapak Gu dan aku sedang bermain dengan Nian-Nian. Yifan, dia langsung masuk tanpa bicara dan mengoceh sembarangan. Untung saja kau datang tepat waktu. Yifan dasar bajingan. Siu Qingyun. Kau percaya mereka? Tidak percaya padaku? Apa yang bisa kupercayakan padamu? Sementara kamu seharian cuma bengong. Baru setengah hari sudah bergaul dengan TKI. Bagaimana dengan perjanjian cerai? Kamu sudah tanda tangan? Ide bagus. Jangan menyesal. TKI kelas 3, kamu masih mau anakku menyesal memutuskan? Quinjien. Dia sebentar lagi akan tanda tangan kontrak bernilai fantastis dengan kamar dagang Qianyuan. Lalu dia akan jadi presiden wanita paling sukses. Kalau kamu, biasanya cuma angkat batu bata. Hidup numpang. Kalian berdua sama sekali tidak sebanding. Tepat sekali. Camus. Sudala. Jean-Gon Berkayal Lagi. Jauh banget. Memang. Kamar dagang Qianyuan bisa menandatangani kontrak denganmu. Semua karena perintahku. Kenapa nggak bilang kamar dagang Qianyuan itu punyamu? Betul, kamar dagang Qianyuan itu punyaku. Oke, jujur saja. Bisa dapatkan kamar dagang Qianyuan. Semua itu karena koneksiku. Terserah kamu. Sudah cukup berhenti membuat malu. Cepat tanda tangan perjanjian cerai itu. Pergi. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidup. Aku takkan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Baiklah. Nian-Nian, Kau mau apa? Surat cerai sudah aku tanda tangani. Aku mau bawa Nian-Nian pergi. Siapa yang berani menggelanjamu? Oh iya, Su Qingyun, kau berselingkuh dengan Gu Tianyu. Bukan cuma untuk pesanan kamar dagang Qianyuan? Aku tak sabar melihat raut wajahmu yang frustrasi. Nian-Nian, Buruh migran mati. Masih pikir kau bos kamar dagang Qianyuan? Anakku, abaikan saja orang rendahan ini. Setelah bercerai dengannya, kedepannya, kau akan jadi yang teratas di dunia bisnis. Dan dia cuma bisa ngomong kata-kata asam. Dia bahkan tak pantas mendongak melihatmu. Apa yang kulakukan ini benar? Selamat datang atas kembalinya Yang Mulia. Yang Mulia, Non Nian-Nian, sesuai perintahmu, pengasuh terbaik sudah kami atur. terima kasih atas kerja kerasmu selama 5 tahun ini. Bagaimana situasi kamar dagang belakangan ini? Dalam 5 tahun terakhir, keluarga-keluarga kaya bisa bernapas lega. Mereka mulai bangkit lagi. Tapi, secara keseluruhan, situasi ekonomi negara masih di bawah kendali kamar dagang. Bagus. Presiden You, ku dengar. Akhir-akhir ini Su Qingyun dan Gu Tianyu sedang menghubungimu. Ya. Gu Tianyu selalu ingin mengeluarkan separuh hartanya untuk menemui bawahannya. Tapi aku belum sempat menemuinya. Belum ada tanggapan. Dan kali ini, kontrak ini adalah tanggung jawab bawahan. Yang Mulia, apakah Anda masih ingin menandatangani kontrak ini? Keluarga Su tidak layak menerima kebaikan Yang Mulia. Tidak. Aku akan menghadiri jamuan makan malam itu
secara langsung hari ini. Mari kita lihat sikap mereka nanti. Baik. Siu Qingyun, Gu Tianyu, saat kalian tahu bahwa Presiden Kamar Dagang Qianyuan yang kalian coba dekati dengan susah payah, ternyata adalah bawahanku. Bagaimana perasaan kalian? Ini pesta makan malam Kamar Dagang Qianyuan? Setelah hari ini, aku akan bisa masuk ke perusahaan-perusahaan teratas sepenuhnya. Jangan khawatir. Saat ini, kontrak dengan harga selangit sudah dikonfirmasi. Sudah pasti kamu yang dapat. Ye Fen, kenapa kamu di sini? Oh, aku paham. Setelah kamu diusir oleh Qingyun, datanglah cari wanita kaya. Kamu benar-benar mengerahkan semua upaya. Sewa mobil mewah ini. Sewa setelan ini. Pasti habis banyak tenaga buat angkat batu bata. Ya? Ada perlu apa? Minggir. Ye Fen, setelah kamu menceraikanku, kamu juga harus sayang sama dirimu sendiri. Kenapa malah ke sini buat makan nasi lembut? Ibu Presiden Su, kita sudah bercerai. Urusanku tidak perlu kamu pusingkan. Yi Fen. Aku bilang minggir. Ye Fen, ini adalah acara makan malam amal Kamar Dagang Qianyuan. Seharusnya kau tidak datang. Tempat ini, hanya aku yang tidak seharusnya datang. Su Qingyun, di matamu, aku ini rendah sekali ya? Apa yang kukatakan salah? Tuan Gu adalah putra keluarga kaya. Ayahnya juga akan masuk ke Kamar Dagang Qianyuan. Dan kau hanya seorang pekerja migran. Apa yang mau kuhargai darimu? Ketidaktahuanmu itu konyol. Kalau begitu, tunggu saja, minggir. Hari ini aku akan bunuh dia. Tuan Gu. Qingyun. Aku tidak terlambat kan? Jalanannya macet tadi. Hai, Tuan Gu. Wajahmu kenapa? Ayo masuk. Sambil jalan sambil bicara. Kita laluan. Sampah itu berani memukul Tuan Gu. Kalau ketemu, aku tidak akan memaafkannya. Itu dia. Kamu lagi ngapain? Orang baru yang suruh kamu pukul anakku itu. Dasar orangnya picik banget. Malu-maluin di sini. Acara amal Kamar Dagang Qianyuan kan acara makan malam kelas atas. Kok bisa orang kayak gini dibiarkan masuk? Dengerin. Yifan, dasar kamu berengsek. Kamu harusnya sama anakmu. Pergi ke lokasi konstruksi dan tinggal di sana. Nian-Nian juga cucimu sendiri. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu ke dia? Gue marahin dia kenapa? Siapa suruh dia punya darahmu di tubuhnya? Ye Fen, kenapa kamu pukul ibuku? Kenapa gue pukul dia? Kamu denger nggak dia barusan ngomong apa? Ibu gue ngomong apa? Kamu nggak seharusnya mukul dia. Ye Fen, kamu sengaja carry gara-gara di sini. Kamu mau hancurin kerja keras gue bertahun-tahun? Kamu pikir dengan menghancurkanku, kamu bisa menyelamatkanku? Nggak mungkin. Minta maaf ke ibu gue sekarang juga. Kontrak itu sangat penting buat kamu. Lebih penting dari anakmu sendiri. Lazare Orangea. Untung kamu dan Qingyun udah lama cerai. Ngapain kamu ngobrol sama sampah ini? Keluarkan dia dari sini. Ibu, kamu baik-baik saja? Mundur. Kamu berani menumpahkan anggurku? Ye Fen, sudah cukup kamu buat masalah? Harus berantakan dulu baru mau berdamai? Su Qingyun, sampai saat ini, aku bisa bilang dengan jelas padamu, Kamar Dagang Qianyuan tidak akan pernah bekerja sama denganmu, itu kataku. Ye Fen, kamu benar-benar muluk. Ini tidak jelas. Masih pikir kamu gubernur Provinsi Guangdong dari Kamar Dagang Qianyuan? Bagaimana dengan Yao Lingkun? Aku memang bukan Yao Lingkun. Tapi Yao Lingkun harus tunduk di hadapanku. Mantan menantu keluarga Su yang tidak berguna. Berani ngomong sembarangan di sini. Cari mati saja. Sudah cukup. Ye Fen, kalau mau melamun, pulang sana dan lakukan sendiri. Sekarang, pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Makhluk yang tidak tahu hidup mati, berani tidak menghormati Tuan Zhou. Ini kesempatanmu untuk berlutut dan minta maaf. Berani-beraninya menyuruhku berlutut? Kamu tidak pantas. Grup unggul Songjia dan aku, grup Kang Min Lijia.
tidak memenuhi syarat. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana denganku? Grup Kaiwang Huang Jiaguangdong. Dan aku, grup Wolong Guangdong. Tidak cukup. Ini adalah 4 grup teratas di Provinsi Guangzhou. Satu kalimat saja bisa membuatmu berlutut dan minta maaf. Berani-beraninya kamu lancang. Minta maaf Sekarang. Aku sudah bilang tadi. Mereka tidak pantas. Y fan, d'Engarcan Acu. Kau benar-benar keterlaluan. Kalau kau tidak mau berlutut dan minta maaf, aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Dan kau, apa urusanmu mengurus keluarganya? Yefen, kau memang besar mulut. Aku kasih tahu. Keluarga Gu sekarang bergabung dengan kamar dagang Qianyuan. Dan aku bahkan seperti Presiden jenius itu. Berani Koulangi. Apa yang baru kau katakan? Saling menyebut saudara? Hanya dengan dirimu? Coba kencing dulu, lihat diri sendiri seperti apa. Yifan kau carry mati. Anak ini berani menghina Tuan Gu segitunya. Hidupnya sudah cukup. Betul, kalau keluarga Gu bisa nempel ke kamar dagang Qianyuan kali ini, kedepannya bisa tak terkalahkan di seluruh provinsi. Tak ada yang bisa menghentikannya. Jauh dari bandingan sampah ini. Aku tidak sedang menargetkan dia. Hanya saja semua orang di sini adalah sampah. Yefen, aku benar-benar kagum dengan nyalimu. Berani kau melawan semua grup top di Provinsi Guangzhou. Baiklah. Aku ingin lihat seberapa keras mulutmu hari ini. Cézoran, bunu dien tuku. Yifan kau sendiri yang carry mati. Jangan lebakan Yanyan. Mana Nianyan? Kembalikan dia padaku. Kenapa? Karena kau tidak bisa membesarkannya. Nianyan hanya bisa ikut aku. Untuk hidup yang baik. Aku tidak bisa membesarkannya? Nian-Nian dari lahir sampai sekarang. Kapan kau pernah mengurusnya? Dari kecil sampai besar. Aku yang masak. Aku yang datang ke pertemuan orang tua. Semua bajunya kubeli dengan uang hasil kerja di lokasi konstruksi. Dia sakit, aku yang gendong ke rumah sakit. Kau sedang apa saat itu? Kakak, ini hal-hal sepele yang kau bicarakan. Apa gunanya ini? Yang Nian-Nian butuhkan adalah kehidupan seperti bangsawan. Hidup serba cukup tanpa kekhawatiran. Kau tidak bisa memberikan apapun. Siapa bilang dia tidak bisa memberi? Orang-orang berpandangan sempit. Ku tahu siapa dia sebenarnya. Tolong beri tahu Presiden Sudi sini. Nona Nian-Nian sudah dikirim ke sekolah yang bagus. Dia bisa mulai sekolah besok. Apa yang bisa kamu berikan? Tuan Y pasti akan memberi lebih banyak dan lebih baik. Kamu siapa? Masa ia nanya gitu? Lia ini. Itu Yefen, si wanita kaya yang cuma bisa buang-buang uang. Aku kasih kesempatan terakhir. Tarik kembali omonganmu untukku. Cantik-cantik. Ngapain marah-marah? Catania Camus du Meillant Quantique. Kenapa ikut Y Fanyang Sampaini? Mau duit, tapi nggak punya duit. Kemampuan juga nggak ada. Kenapa kamu bela dia? Berani-beraninya kamu pukul aku? Yefen, kamu keterlaluan. Perseteruan antara kita berdua. Kenapa libatkan Tuan Gu? Gimana? Sakit ya pukul selirmu? Kamu. Ternyata Presiden Su bukan cuma picik, tapi juga buta. Pertama, aku yang pukul Gu Tianyu. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Kejua, kalau Tuan Y yang pukul. Lalu kenapa? Kamu. Karena kamu merasa paling benar. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Tarha APA. Bertaruh. Dalam 5 menit. Kesanmu tentang Tuan Ye akan berubah total. Kalau aku kalah, bagaimana aku pukul Gu Tianyu? Begitu juga kamu pukul balik aku. Kalau aku menang, kamu harus minta maaf ke Tuan Ye di depan umum. Aku terima taruhannya. Kalau aku menang, Nian-Nian juga jadi milikku. Kamu tidak mungkin menang. Kau tak mungkin menang. Qinyun, kau sebentar lagi akan menandatangani kontrak dengan kamar dagang Qianyuan. Terus an berurus an denken orang gila ini. Aku khawatir itu akan memengaruhimu. Besar sekali ya? Apa itu kontrak pesanan langit? Sebenarnya kau tahu berapa besar usaha yang kucurahkan untuk proyek ini? Kalau kau terus membuat masalah, akhirnya hanya akan buntu. Bahkan bisa melibatkan Nian-Nian. Benar. Sangat penting sampai kau tak bisa mengurus anakmu sendiri. Kau tak pernah tahu apa yang kau korbankan. Aku ingin lihat. Niawaku. Siapa yang bisa mengambilnya? Baroninnya,
Bahkan acara makan malam penandatanganan mingguan berani diganggu. Kau tahu kamar dagang Qianyuan di belakang Presiden Yo? Seberapa kuatnya? Bahkan keluarga Kyoto dan keluarga berpengaruh tak berani macam-macam. Tak ada yang boleh duduk di kursi naga. Ini kecuali Presiden Zhou. Bagaimana kau tahu aku tak berani macam-macam dengan Zhou Lingkuan? Berani-beraninya kau memanggil nama kecil Presiden Zhou, berani tidak menghormati. Kurasa kau mencari mati. Benar, hari ini aku memang mencari mati. Semua orang di sini. Bisa apa kalian terhadapku? Berani sekali, sombong. Ayo. Tenang saja. Cuma badut yang melompat-lompat lucu. Kita bahkan tak perlu turun tangan. Aku akan tunggu presiden ou datang. Akan kulihat berapa lama dia bisa berpura-pura. Quantique, Furaza Kolumeyan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat tinggalkan dia. Sampah ini. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Badut loncat itu sedang membicarakan orang sepertimu. Naga sejati sedang duduk di atasnya. Kau berani memfitnahnya senaknya. Cuma Karimati. Kamu benar-benar otak cinta. Semua omongannya kamu percayai. Aku kasih tahu. Dia sengaja biarkan keluarga Su diusir dan tidak punya masa depan. Lalu pakai cara busuk begini buat pura-pura bodoh di sini. Supaya menarik perhatian semua orang. Tujuannya untuk menggagalkan kontrak yang sudah ditandatangani keluarga Su. Buat Qingyun berubah pikiran. Mulutnya penuh kebohongan. Sayangnya kamu tidak jadi marketing. Itukah yang kamu incar? Jadi kamu mengacaukan urusanku. Apa untungnya buat kamu? Apa untungnya buat Nian-Nian? Semua yang kamu lakukan cuma untuk dirimu sendiri. Jangan bicara soal Nian-Nian. Aku akan rawat Nian-Nian dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu serigala putih yang tidak tahu terima kasih. Bagaimanapun juga, keluarga Su sudah membesarkanmu yang sampah ini. Begitulah caramu membalas budi selama 5 tahun. Meskipun kau benci kami. Tapi Nian-Nian adalah anakmu. Haruskah kau dorong dia ke Eyalan Buntu baru puas? Membesarkanku selama 5 tahun. Kalau bukan karena aku, bisakah keluargamu Su jadi seperti ini? Aku pasti tidak akan kembalikan Nian-Nian. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Aku akan merawatnya dengan baik. Kalau benar untukmu, mungkin kamu benar-benar akan dikirim ke Pulau Raleigh. Ye Fen, kamu sudah cukup membuat masalah? Kamu benar-benar bandel. Menyinggung begitu banyak keluarga kaya. Tidak ada yang bisa menolongmu. Dan aku akan membuat garis pemisah yang jelas denganmu, bersama Nian-Nian. Agar tidak ikut terseret. Hanya ini yang bisa kulakukan. Hanya untuk melindungi Nian-Nian. Harap kamu menjaga dirimu sendiri. Nian-Nian adalah anak perempuanku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Masih berani bersikap keras kepala padahal ajal sudah dekat. Dasar sampah. Kamu tahu keluarga Su tidak bisa menjagamu sekarang. Kamu malah memilih untuk menjatuhkan kelompok-kelompok besar teratas. Apa yang kamu lakukan itu bodoh. Aku tidak punya banyak waktu lagi untukmu. Yo Lingkun akan segera tiba. Nikmatilah waktumu untuk meloncat di akhir. Kamu benar-benar berani bicara besar tanpa ragu. Hanya kamu, si sampah, masih mau memerintah Presiden Yo? Aku beritahu, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Ini sudah mendekati akhir. Hadirin sekalian, malam ini aku bersumpah atas darah keluargaku. Kami juga mengundang kalian, kelompok-kelompok teratas. Bunuhlah orang yang sombong ini bersamaku. Jean Gambiarkan Diabanquilagi. Anak ini berani sekali. Perbuatanmu sangat angkuh. Aku, grup Lijia Kangning. Berjanji untuk memboikot SI Mati bersama keluarga Gu di Provinsi Guangzhou. Tentu saja, ini tidak boleh ketinggalan. Grup Huangjia, Kai Wang Guangdong. Dan aku, grup Wolong Guangdong. Anak muda, kamu tidak tahu sopan santun. Bersikap angkuh. Membangkitkan kemarahan dunia. Pantas mendapat akhir seperti ini. Tidak disangka menantu tak berguna dari keluarga Su. Bisa mengguncang seluruh kelompok. Benar-benar mencari masalah sendiri. Kami bersedia menjatuhkan sanksi bersama. 3. Yifen, apa kamu tidak mengerti? Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Jiwa. Ajal sudah dekat. Masih bicara saja. Aku beritahu. Aku ingin membunuhmu. Bahkan jika Presiden Yo datang, tidak akan berguna. 1. Ketua Yo sudah tiba. Selamat datang, Presiden Yo. Yifen, semuanya sudah tidak bisa ditarik kembali. Presiden Yo sudah datang.
Kamu tidak tahu itu salah? Kalau kamu mengaku sekarang, mungkin kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Mengapa aku harus minta maaf? Legit pula, mana mungkin aku salah? Yifan, kamu pura-pura jadi APA? Presiden Yo, orang ini membangkang di pesta makan malam. Sombong dan sewenang-wenang. Dia bahkan menodai kursi naga yang disiapkan untuk Anda tanpa izin. Aku menunggu untuk bergabung. Hambat orang ini, Joe Lincoln. Kameralah. Ye-Fan, kamu sampah macam apa? Beraninya kamu memanggil Presiden Yo dengan namanya? Kamu cari mati? Kamu yang cari mati. Beraninya kamu menjatuhkan sanksi pada Tuan Ye? Yo Lincoln menemui Tuan Ye. Presiden Yo, Ye-Fan ini sampah. Mengapa kamu begitu hormat padanya? Tuan Ye, aku terlambat. Maafkan. Sedikit terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, kamu bisa lihat grup-grup top yang hadir. Bersumpah darah bersama. Untuk menghalangiku, betapa sombongnya. Mereka berani. Kamu begitu agung. Berani menjatuhkan sanksi pada Tuan Ye. Hari ini aku akan lihat siapa yang berani. Président ou Apaka Ondakeliru? Sampah ini sudah diusir oleh keluarga Su. Dia cuma buruh migran. Masa bisa bikin Anda begitu menghormatinya? Berani lancang di depan TNY, benar-benar cari mati. Kalau kamu hormat pada TNY, keluarga Guemyu bisa saja melesat ke puncak. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Bagaimana mungkin begini? Kamu harus ingat, karena satu pikiranmu ini, seluruh keluarga Gu terkubur di tanganmu. Hari ini, keluarga Gu Beranitidak Ormapa d'Athènes. YE. Harganya adalah kehancuran seluruh keluarga Gu. Presiden Yo, keluarga saya selalu setia pada Anda. Anda tidak boleh melakukan saya begini. Maafkan saya. Kamu mengandalkan status keluarga Gu. Sampong, tidak anggap saya serius. Bahkan menyatukan begitu banyak kelompok untuk memblokir dan membokot saya. Sangat angkuh. Kenapa sekarang malam minta ampun? Kamu cari mati. Seyater lalu Tangiati. Kamar dagang Qianyuan. Kok bisa jadi begini? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Keluarkan dia dari sini. Bawa pergi. Kamu bisa saja bilang dari tadi pagi. Kenapa tidak kasih tahu saya lebih awal? Saya sudah bilang dari pagi-pagi. Kamu percaya? Saya bilang semua tentang keluargamu itu karena saya, kamu tidak percaya. Saya bilang Yo Lincoln tidak mungkin ganggu saya, kamu juga tidak percaya. Kamu juga tidak percaya. Saya bilang kelompok-kelompok ini, sama sekali tidak berhak sentuh saya. Kamu tetap tidak percaya. Tunggu sampai fakta ini terjadi sekarang. Lalu kamu salahkan saya karena tidak kasih tahu? Ye-Fan, selama bertahun-tahun kau sembunyikan ini. Cuma buat cari kesempatan mempermalukan anakku? Kamu punya hati nggak, sih? Berani-beraninya. Berani sekali kau pukul aku? Ye-Fan, kau nggak perlu datang untuk mempermalukan aku dan ibuku. Walaupun Tuan Zhou suka padamu. Tapi soal keluarga Su sampai sekarang, apa urusannya denganmu? Semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Nona Su, kau ini orang yang gak jelas asal-usulnya. Cuma dalam 5 tahun, bisa capai prestasi segitu. Kamu pikir ini berkat usahamu sendiri, tanpa dukungan diam-diam dari Tuan Ye. Keluarga Suemyu ini, udah lama ditelan grup-grup besar, habis tak bersisa. Mana mungkin sekarang bisa berdiri di sini? Keluarga Su dulu di ujung tanduk. Di provinsi Guangdong nggak ada tempat sama sekali. Kamu itu keras kepala. Aku khawatir kau hancur diterpa masalah. Jadi aku bantu diam-diam. Nggak nyangka kau malah jadi pengusaha kaya raya. Menginjak-injak perasaan dan anak sendiri. Lucu sekali. Aku nggak. Masih ngeles apa lagi? Apa yang sudah kau lakukan itu buktinya. Sekarang aku kasih tahu. Semua yang kau kejar. Aku nggak peduli sama sekali. Mulai sekarang, kau jalani jembatan talimu. Aku jalani jalan yangguanku. Kita nggak ada hubungan lagi. Oh iya, soal sumpah darahmu untuk membunuhku. Bisa mulai sekarang. Kita salah paham semua. Yang jadi iblis itu keluarga Su dan keluarga Gu. Kita cuma dimanfaatkan. Aku nggak tahu cara melakukan hal-hal ini. Salah kami yang nggak menyelidiki, menyinggung Tuan Ye. Seharusnya nggak begitu. Kami minta maaf pada Tuan Ye di sini.
Aku mau tunjukkan ketulusanku. Minta maaf pada Tuan Ye. Apapun syarat yang Tuan Ye ajukan, aku nggak akan menolak. Menandakan hayon, kuharap Tuan Ye mau memaafkanku. Ternyata kalian semua cuma dimanfaatkan. Tapi aku baru aja lihat ikatan darah kalian. Waktu kalian mau menghalangiku. Kayak mereka mau melahapku hidup-hidup. Ya sudah. Aku juga kasih kalian pilihan. Bunuh diri aja. Aku maafin kalian. Tuan Ye bercanda aja. Gimana kalau aku beli hotel ini langsung? Minta maaf pada Tuan Ye. Ini akhir dari masalah ini. Tuan Ye, kami sudah bahas sebentar. Kami mau beli 3 jalan yang bersebelahan dan serahkan ke Tuan Ye. Aku nggak tahu apa Tuan Ye tenang. Maksudku biar kalian bunuh diri. Gimana? Nggak mau. Tuan Ye salah paham. Wajar kami nggak berani berpendapat. Tapi kami masih mau pakai properti, bahkan saham di grup, untuk menukar maaf Tuan Ye. Aku nggak akan bilang ini untuk ketiga kalinya. Kasih kalian kesempatan terakhir. Tuan Ye, ini keterlaluan. Kami menghormati Anda sebelum memberi Anda muka. Kamu benar-benar ingin membuat kami marah. Begitu banyak orang penting. Kami bersatu. Siapa yang bisa menggerakkan? Apa maksudmu? Kamu tahu siapa Tuan Ye? Presiden Zhou, kami menghormati Anda. Memberi Anda muka. Tapi kami tidak peduli siapa dia. Jangan memaksa kami. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kalian berdua benar. Karena kalian tidak ingin mati dengan baik. Kalau begitu, coba saja. Lihat apakah aku bisa menangkapnya atau tidak. Coba saja. Baik, kalau begitu aku akan biarkan kalian semua melihat bagaimana menulis kata mati. Kalian semua, setiap orang dihitung. Mereka akan disingkirkan dari provinsi, termasuk keluarga mereka. Aku sudah menunggu kelompok ini berkembang di Guangzhou selama bertahun-tahun. Selalu berdiri. Bisakah kata-kata sombong orang lain dimusnahkan? Sekarang begitu banyak dari kami yang bersatu. Mengapa takut pada orang lain? Kamu mempertaruhkan nyawamu. Berani berbicara sembarangan di depan Tuan Ye. Ambil semuanya untukku. Presiden Yo, Anda benar-benar menyinggung kami demi anak itu. Seluruh kelompok papan atas Provinsi Guangdong. Bahkan keluarga-keluarga kuat di Kyoto. Tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Ye. Aku bahkan bisa mewakili seluruh provinsi. Kekuatan apa yang dia miliki untuk membuatku tunduk? Mengapa dia harus? Tidak baik, Tuan. Perusahaan kami terkena dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua taruhan dibatalkan. Telah bangkrut. Mengapa kalian semua bertanya? Hanya karena aku adalah Lin Qinyao, putri ketiga keluarga Lin di Kyoto. Apakah itu cukup? Tuan Ye sudah lama jadi idola saya. Nantinya, dia akan jadi menantu keluarga Lin saya. Kakak? Cuma mau bilang, dia itu serigala berbulu domba. Dia nggak pernah punya niat baik. Ternyata selama ini dia udah hidup numpang. Anak ketiga keluarga Lin dari keluarga berpengaruh di Kyoto. Itu grup chaebol teratas. Peringkat pertama di seluruh Huaxia. Nggak heran anak ini sombong dan semena-mena. Nggak heran Presiden Yo begitu melindungi anak ini. Ternyata dia numpang gengsi keluarga Lin. Tuan Ye, ini salah saya yang buta. Saya akan meminta maaf. Bumrungrad sudah bangkrut. Saya akan meminta diberi jalan hidup. Saya cuma minta diberi jalan keluar. Oke, saya maafin. Qingyao ITU. Kayaknya kita perlu bahas beberapa hal. Tentu saja, Tuan Ye. Kita bisa ganti suasana. Kebanyakan orang nganggur nungguin di sini. Iya. Kalau gitu ke kantor saya. Parenti, Mau apa, Presiden Su? alasan kamu bisa berani-beraninya malam ini. Karena mengandalkan kekuatannya. Ada hubungannya sama kamu? Gaza berhati serigala. Terus bilang itu buat kebaikan anak saya. Tapi kamu, dari awal udah cari pelindung baru. Bersekongkol sama orang lain. Laki-laki dan perempuan brengsek. Dasar wanita jahat. Beraninya kau memukulku? Kau ini apa? Aku ini nyonya ketiga keluarga Lin yang terhormat. Bukan orang yang bisa kau perlakukan semena-mena. Satu kata lagi, aku tidak keberatan membuat keluarga Su Mu juga bangkrut.
Ye Fen, aku selalu berpikir. Kau itu mandiri, lebih unggul dari yang lain. Membuat banyak orang mengagumimu. Tapi ternyata kau mengandalkan seorang gadis. Kau benar-benar membuatku kasihan padamu. Sudah selesai bicara? Setelah bilang itu, aku pergi. Kamu mau dengar apa yang kamu ucapkan? Kalau kamu tahu identitasnya. Apa yang bisa dilakukan pria yang hidup dari wanita? Tidak masuk akal. Aku, Nona ketiga Kyoto. Identitas dan kekuasaanku jauh di atas jangkauanmu. Begitulah. Aku saja harus menghormati pria ini. Ketika kau tahu kebenarannya, baru kau akan sadar betapa menyedihkan dirimu. Dasar wanita jahat. Itu cuma omong kosong. Daripada mengeluh di sini, lebih baik tingkatkan dirimu sendiri. Aku sekarang didukung kekuatan keluarga Ling di Kyoto. Meski jaraknya masih jauh, tapi suatu hari aku akan melampaui mereka dengan usahaku sendiri. Halo, Presiden Lee. Saya ada sejumlah pesanan di sini. Bukannya dulu Bapak yang bilang mau? Oh, begitu ya? Halo, Presiden Lee. Halo, Presiden Wang. Iya, saya Xiao Su. Bukannya dulu Bapak bilang ingin kerja sama dengan perusahaan kami? Begini, saya punya beberapa cara di sini. APA, Bapak sudah kerja sama dengan perusahaan lain? Sayang, situasinya parah? Paling lama 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan uangnya tidak ada, perusahaan kita akan bangkrut. Aduh. Serius itu? Berarti keluarga Su sudah tamat? Ini semua salah Ye Fen. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Ye Fen sudah jadi masa lalu. Ini kini darurat. Caranya adalah agar rantai modal keluarga Su tidak putus. Aku bisa menemukannya. Aku pasti akan menemukannya. Ye Fen, aku pasti akan membuatmu melihat. Aku, Su Qingyun, tidak bergantung padamu untuk mencapai hari ini. Halo, Presiden Zheng. Zhao Lan. Utang judi saya 1 juta sudah telat sebulan. Sudah waktunya dibayar. Presiden Zheng, tolong beri saya 2 hari lagi. Saya pasti. Jangan banyak omong. Paling lama saya kasih 1 hari lagi. Kalau dalam 1 hari 1 juta itu tidak ada. Aku akan membongkar tubuhmu. Tidak, Presiden Zheng. Aku punya anak perempuan. Tahu? Wanita tercantik di kota ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Bisa lunasi utangku? Zhao Lan, dasar binatang. Kau tega menjual anakmu sendiri? Perusahaannya bangkrut. Aku tak bisa hidup tenang tanpanya. Mending dijual saja. Kali ini aku minta 3 juta. Oke. Asal kau bisa bawa anakmu ke ranjangku. Utang judimu 1 juta sudah kuhapus. Ditambah lagi, akan kuberi 2 juta lagi. Baiklah, Presiden Zheng. Tunggu kabar baik dariku. Presiden Zheng, apa aku saja belum cukup untukmu? Kau mau habiskan 3 juta untuk seorang wanita? Hei, apa yang kau tahu? Itu Su Qingyun. Wanita tercantik di kota ini. Dan dia wanita muda yang luar biasa. Tunggu sampai aku menjatuhkannya. Kalian berdua rawat aku dengan baik. Presiden Fang, pesanan kita. Qingyun, belum juga kau temukan cara? Kekuatan kamar dagang Qianyuan terlalu besar. Begitu dengar aku menyinggung kamar dagang Qianyuan, mereka menolak bekerja sama denganku. Bagaimana kalau coba pinjam uang? Pinjam uang? Ya, aku kenal Zheng Donglei yang nyewain uang. Dengan dia, pinjaman apapun bisa didapat. Krisis perusahaan bisa teratasi sekarang. Bukankah Zheng Donglei itu rentenir? Tidak, sama sekali tidak. Lalu apa lagi yang bisa kau lakukan sekarang? Mau dibikin ketawa sama sampah seperti Ye Fen? Tolong pergilah. Presiden Zheng masih menunggumu. Cepatlah. Baiklah. Bukannya mau memperkenalkan seseorang? Mana orangnya? Di depan sana.
Halo, Presiden Zheng. Presiden Su. Presiden Su memang cantik sekali. Sungguh terhormat bisa bertemu. Silakan duduk, duduk, duduk. Ah, jangan sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Presiden Su. Terima kasih, Presiden Zheng. Aku dengar Xiaoling bilang kamu mau pinjam uang dariku. Ya? Ya, belakangan ini ada masalah dengan arus kas perusahaan. Jadi saya ingin meminjam uang dari Presiden Zheng untuk meringankannya. Pinjam uang sih tidak masalah. Cuma soal bunganya ini. Bunga bisa kita bicarakan. Bisa dinegosiasikan. Itu mudah dibicarakan. Saya ada satu permintaan kecil lagi. Aduh, perutku agak sakit. Kinyun, temani Presiden Zheng ngobrol lagi sebentar. Ya, aku mau ke toilet dulu. Kalian ngobrol dulu saja. Saya tidak tahu apa lagi yang Presiden Zheng perlukan. Sieben Anya, tidak ada apa-apa. Aku ini, selalu saja, aku sangat mengagumi Nona Su. Aku hanya berharap Nona Su ini mau jadi pacarku. Permisi. Presiden Zheng, saya belum berencana punya pacar. Tidak apa-apa. Memang begitu katanya. Ayo, kita terus minum. Kita minum sambil ngobrol. Hai. Presiden Su, ada apa denganmu? Permisi. Aku sedikit mabuk. Nah, Presiden Su, ayo istirahat di sofa. Duduk dan istirahat. Presiden Su. Presiden Su. Akhirnya dapat. True White. Tidak. Dasar gadis, kamu sudah minum banyak obat, masih begitu kuat. Lepaskan. Binatang. Lepaskan aku. Ada apa, Tuan Ye? Berhenti. Kamu brengsek, kamu berani memukulku? Ayo. Tolong. Tolong. Memukul seseorang. Memukul orang. Ye Fen, kamu sangat berani. Bahkan Presiden Zheng pun berani kamu pukul. Cepat berlutut dan minta maaf pada Presiden Zheng. Kalau aku tidak datang, putrimu sudah lama dimakan dan dibersihkan habis. Kamu masih menuduhku? Urusan kami bukan urusanmu. Pergi dari sini. Begitu ya? Ternyata kamu diam-diam menyetujui bajingan ini melanggar putrimu. Kamu benar-benar ibu yang baik untuk Su Qingyun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ye Fen, kenapa kamu di sini? Ibumu menjualmu, membiarkan pria ini tidur denganmu. Lebih terbukalah pikiranmu di masa depan. Omong kosong. Oh, Enaka. Anjing saja tidak percaya kebohongan kaku seperti ini. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Ya, tadi aku sedang mabuk. Saat aku keluar sebentar, dia menyelinap masuk ke bilik dan melihatmu terbaring di sini. Dia ingin berbuat salah padamu. Lalu aku mengetahuinya. Dia jadi marah. Dia mau memukulku. Ye Fen, kamu tidak kapok. Masih mau balas dendam pada Qingyun. Putriku sudah cukup tersakiti olehmu. Apalagi yang kamu mau? Kali ini kamu masih percaya pada mereka, kan? Kalau tidak, apa kamu mau aku merasa? Bahwa seorang ibu yang melahirkan dan membesarkanku akan menyakitiku? Ye Fen, tidak kusangka kamu jadi semakin tidak ada harapan. Bagus sekali, Su Qingyun. Kamu benar-benar membuka mataku. Ye Fen, aku tahu perceraianku menyakitimu. Wajar kalau kamu punya keluhan di hati. Tapi kamu seharusnya tidak. Kamu bahkan seharusnya tidak memukul Presiden Zheng. Siapa Presiden Zheng ini? Siapa kamu ini? Cepat berlutut dan minta maaf pada Presiden Zheng. Biar kulihat. Siapa yang menyuruh Tuan Ye berlutut? Siapa yang menyuruh Tuan Ye berlutut? Kamu nggak mau hidup lagi ya? Ye Fen, bisa nggak kamu berhenti bersembunyi di belakang perempuan terus? Sak Yagao. Yalang, ambil sampah kita. Berani menghina Nona ketiga Kelo Agalin? Kamu mau mati? Nona ketiga? Aku nggak ada hubungannya dengan orang ini. Tarikan kamu yang menghina Tuan Ye. Tuan Ye. Tuan Ye, Nona Lin. Aku meremehkan orang.
Aku nggak bisa mengenali orang hebat. Aku sialan. Sialan. Tolong kasihani hamba, Tuan. Kenapa sekarang baru takut? Iya. Nona ketiga. Asalkan kamu janji mau melepas aku. Aku mau disuruh apa aja boleh? Oke, jujur aja. Apa tadi itu kamu yang lakukan? Iya, tadi itu aku yang lakukan. Itu nafsu birahiku. Aku bukan manusia. Presiden Zheng, maksudmu apa? Ibumu, dia butuh uangku. Dia jual kamu ke aku. Bahkan obat itu juga disiapkan ibumu buat aku. Dia suruh aku tidur sama kamu. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Apa ibu benar-benar ibuku? Untungnya, Tuan Ye kita datang tepat waktu buat nyelamatin kamu. Kalau enggak, kamu bakal... Ye Fan, aku salah paham sama kamu. Ye Fan, aku salah paham sama kamu. Su Qianyuan tidak perlu lagi. Aku tidak peduli. Zheng Donglei, kamu mau hidup? Mikia. Aku mau bertahan hidup. Bagus, mulai sekarang. Soal urusan keluarga Su. Jangan berikan mereka 1 sen pun. Oke. Aku pasti akan ikuti perintah Nona ketiga. Tidak. Nona Su, aku benar-benar kagum dengan matamu. Sama miliannya dengan Tuan Ye. Kamu menyerah hanya untuk keuntungan kecil seperti ini. Konyol banget. Kalau begitu, karena kamu tidak mau. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Lin Qingyao, berhenti bicara. Ayo kita pergi. Nona ketiga, hati-hati di jalan. Presiden Zheng. Berhenti, Presiden Su. Bukan aku tidak mau bantu kamu. Nona Lin sudah memerintahkan. Mulai sekarang, jalan kita sudah terpisah. Kita berjalan sendiri-sendiri. Soal pinjaman itu, kamu cari cara lain saja. Cari perusahaan lain, aku pergi dulu. Tidak, bagaimana bisa begini? Anakku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah, cukup. Apa yang kamu lakukan pantas dilakukan seorang ibu? Kalau bukan karena kamu. Ye Fan, aku tidak akan salah paham. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku mau pinjam dari rentenir itu? Bukankah karena kamu selalu menunda-nunda? Tidak mau cerai dengan sampah itu? Andai saja aku cerai dengannya lebih awal. Dapatkan menantu kaya raya untukku. Apa aku masih perlu pinjam dari rentenir itu? Aku melahirkan dan membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Mudah bagiku? Pantaskah aku menderita? Kamu. Masa sih kamu nggak nyesel ceraiin sampah itu? Lihat aja sendiri. Kamu baru aja cerai beberapa hari. Dia udah jatuh cinta sama si wanita kaya. Masa sampah kayak gini layak disesali? Tinggalin aja si wanita kaya itu. Dia itu sampah. Dan si Lin Qingyao itu. Dia itu jalang. Sudah kamu. Jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong sekarang sampai didengar Nona Lin, keluarga Su kita bakal hancur total. Aku nggak akan nyesel cerain Ye Fan, mati pun nggak. Aku, Su Qianyuan, ninggalin Ye Fan. Tetap bisa jadi yang terbaik di dunia. Istri, Qingyun. Kenapa kamu di sini? Aku punya kabar baik. Ye Fan mana? Ya, lupakan aja dia. Dia udah diusir Qingyun dari rumah. Kamu dan Ye Fan udah cerai? Baru aja pergi beberapa hari lalu. Bagus, Qingyun. Ye Fan si sampah itu. Dari dulu aku nggak suka dia. Selain angkat bata tiap hari, dia cuma makan dan nunggu mati. Apa yang beliak buah anakku? Oh suami, tadi kamu bilang ada kabar baik apa? Aku main ke kasino beberapa hari lalu. Ketemu orang penting. Yang barusan aku anterin pergi itu. Orang penting, siapa? Lin Hongyuan, putra kedua keluarga Lin. Keluarga Lin yang kamu sebut itu salah satu dari 7 keluarga besar? Siapa lagi kalau bukan dia? Aduh, aku kasih lihat fotomu ke Tuan Lin. Keluarga Lin sangat antusias. Bilang mau nikahin kamu. APA. Ayah. Kenapa kamu sembarangan kasih lihat fotoku ke orang luar? Ayah, ini bukan untuk kebaikan ayah sendiri, kan? Dibandingkan dengan TN Lin, sampah seperti Ye Fan itu apa gunanya? Xinjian. Ayahmu benar. Asalkan kita bisa mendekati keluarga Lin, maka krisis keluarga Su kita akan segera runtuh. Dan kamu akan jadi nyonya muda keluarga Lin di masa depan. Bahkan jika Ye Fan itu dekat dengan Nona Lin. Kita tidak perlu takut padanya. Ibu, aku punya pendirianku sendiri. Hei, kenapa Ye Fan bisa berurusan dengan keluarga Lin? Oh, suamiku. Kamu mungkin belum tahu. Sejak Qingyun mengusir Ye Fan itu menyimpan dendam. Dia mengandalkan dirinya diurus oleh nyonya keluarga Lin. Merusak bisnis kita. Membuat keluarga Su kita jadi goyah. Ada hal seperti itu? Qingyun, benarkah begitu? Oke,
Kau sampah. Berani-beraninya menggangguku. Ketika putriku menikah masuk ke keluarga Lin. Lihat apakah aku tidak membereskanmu. Kakak, aku menggandeng Tuan ke sini. Keluarga Lin. Lin tianheng menghormat pada Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih sudah meluangkan waktu lama untuk memanggilku ke sini. Pasti ada yang diminta. Katakan. Ada APA? APA. Ada APA. Saya ingin meminta Tuan untuk bertindak terhadap keluarga Xie. Selamatkan keluarga kami dari bahaya. Apa keluarga Xie dikenal sebagai konglomerat nomor 1 di Zhongxia? Bagus. Keluarga Xie memang selalu ambisius. Mereka terus berusaha menelan semua keluarga teratas di meja. Dan keluarga Lin termasuk di antara keluarga teratas ini yang terlemah. Jadi mereka ingin mengambil keuntungan dari penyakit serius ayah saya, mengincar keluarga Lin. Mudah untuk berurusan dengan keluarga Xie. Tapi mengapa aku harus menolongmu? Asalkan Tuan bersedia membantu kami menghadapi keluarga Xie. Keluarga Lin akan mengikuti arahan Tuan. Tidak cukup. Saya, Lin Qingyao, bersedia melayani Tuan sebagai budak dan pelayan. Kau pikir aku kekurangan wanita? Tuannya, saya tidak meminta Tuan untuk secara pribadi menangani keluarga Xie. Saya hanya meminta Tuan menyelamatkan ayah saya. Sekarang dokter bilang kondisinya darurat. Dia mungkin tidak bisa bertahan kapan saja. Dan Tuan bukan hanya ahli bisnis, keahlian medis. Hanya Tuan yang bisa menyelamatkannya. Begitu ya. Tuan, ada petunjuk tentang pembunuhan Tuan dulu. Katakan. Tapi melalui penyelidikan senjata tersembunyi di Tubutuan. Tempat produksi senjata tersembunyi ini ada di Zhongxia. Jadi saya curiga orang yang membunuh Tuan juga ada di Zhongxia. Zhongxia. Ada petunjuk lebih lanjut? Ada petunjuk lain lagi? Belum. Masih perlu diselidiki untuk menemukan pembunuhnya. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Kamu turun dulu. Iya. Kamu juga bersiap-siaplah. Aku akan menyusul nanti. Apa? Dasar bodoh. Bapaki setuju. Terima kasih, Tuan. Kebetulan hari ini keluarga Lin mengadakan pesta. Aku pasti akan mempersiapkan segalanya untuk menjamu Tuan. Baik. Hanya hal yang mudah saja. Aku duluan. Tuan, keluarga Lin sudah tiba. Aku akan pergi sendiri saja. Kamu urusi pekerjaanmu dulu. Aduh, kamu nggak punya mata? Yifan. Yefen, kenapa kamu di sini? Ini kan daerah orang kaya? Bukan urusanmu. Kamu pikir kami nggak tahu? Kamu mengikuti kami. Kamu mau menyelinap masuk ke pesta yang diadakan keluarga Lin. Supaya bisa mendekati nona ketiga Lin dengan cara ini. Aku mengikuti kalian? Kamu merasa diri terlalu hebat? Kamu pasti sudah dicampakkan oleh King Yun. Jadi menyimpan dendam. Dia mau datang untuk balas dendam pada kami. Bilang saja, nggak mungkin. Aku balas dendam sama kalian? Kalian pantas? Nggak mungkin. Kamu lagi ngapain sih? Aku mau kamu tunggu di sini. Kamu nggak boleh pergi sebelum kami jauh. Kalau nggak, kamu bakal ngikutin kami. Gimana kalau kamu sengaja bikin masalah buat kami? Kamu benar. Ini keterlaluan. Minggir. Mama, kamu baik-baik saja? Ayo, ada yang mukul orang nih. Kok bisa gitu? Dia mukul orang. Aku mukul orang. Kamu malah menggelanji. Aku dorong kamu, kamu jatuh. Jaga sikap sedikit. Kamu. Baka, ikut kami. Kalau aku nggak mau? Kalau gitu, jangan salahin kami yang serang kamu. Akan kulihat siapa yang berani berbuat sesuatu padanya. Nona Lin. Aduh. Kamu ini siapa? Berani-beraninya serang Tuan Ye. Masih mau lanjut?
Tuan Ye. Nona Lin salah paham. Ini semua salah paham. Kalau aku tahu hubunganmu dengan Tuan Ye, diberi 10 nyali pun, aku nggak akan berani apa-apa padanya. Pergi. Tuan Ye, sebenarnya ada masalah apa? Oh, nggak ada apa-apa. Tadi aku ketemu keluarga mantan istriku. Mereka pikir aku nguntit dia, nggak mau biarin aku masuk. Oh, begitu? Terus kenapa kalau iya? Ini urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar kayak kamu. Berani-beraninya Camus Mukulaku? Oh, ayah. Kamu tenang dulu. Dia itu Lin Qingyao, nona ketiga keluarga Lin. Kita nggak berani lawan. Putri ketiga keluarga Lin. Hari ini aku lagi senang. Aku nggak peduli sama kamu. Tuan Ye, ayo kita mulai. Oh. Memangnya hebat apa keluarga Nona Lin? Nanti kalau anakku masuk ke keluarga Lin, kamu akan menyesal karena ini. Ya, udah dulu omongannya. Ayo masuk ke dalam. Hai. Tuan Lin sudah datang. Paman Su, sudah repot-repot. Ah, nggak apa-apa. Ini anakku, King Yun. Hello, Nona Su. Hello. Paman Su, wajah paman kenapa? Tuan Lin, datangnya pas banget. Tadi muka suamiku. Dihajar sama sampah masyarakat. Apa? Siapa yang berani sentuh aku di sini? Apa? Siapa yang berani mengganggu orang-orang saya di sini? Siapa lagi? Itu mantan suami anak saya. Yifan. Itu dia berani datang. Dia masih berani datang ke Zongxia. Bukankah kamu sudah memberitahunya nama saya? Saya sudah bilang. Tapi dia ditemani Lin Qingyao, saudarimu. Kami tidak berani berbuat apa-apa padanya. Qingyao, bagaimana mungkin mereka berdua bersama? Kami juga tidak tahu. Tidak apa. Nanti ada pesta makan malam keluarga Lin. Akan ada orang penting yang datang. Lin Qingyao pasti akan membawa orang itu ke sana. Nanti saya sendiri yang akan menuntut keadilan untukmu. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Kak, Tuan Ye sudah datang. Tuan, Anda kerni datang. Tolong periksa penyakit ayah saya. Tenang saja. Dia seharusnya sudah sakit ini selama setahun. Ya, tahun ini kami mencari semua dokter terkenal. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ayah saya. Konon, Tuan tidak hanya ahli dalam bisnis, tapi juga jago dalam pengobatan dan bela diri. Saya harus mengundang Anda ke sini. Penyakitnya istimewa. Bahkan jika saya menyembuhkannya, saya rasa dia tidak akan bertahan satu hari lagi. Tuan Ye, tolong selamatkan ayah saya. Keluarga Lin kami tidak bisa hidup tanpanya. Begitu ayahku tiada, seluruh keluarga Lin tidak akan pernah tenang. Hei, bangun. Kami tidak bilang tidak padanya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Jika ingin menyembuhkan Lin Shen sepenuhnya, aku butuh Bai Chao Dan. Bai Chao Dan, aku ingat hanya kaisar pengobatan. Yu Yunhe yang memilikinya. Tapi Yu Yunhe sudah berkeliling dunia. Mau cari dia di mana? Lu Ling, kamu punya waktu 1 hari. Temukan kaisar pengobatan Yuyun Kren. Bawa dia ke keluarga Lin di Zhongxia untuk menemuiku. Kakak, ayah diselamatkan. Tuan, saya ambil keputusan sendiri. Siapkan pesta penyambutan. Lihat apakah Anda sempat ikut kami malam ini. Kakak, kenapa tidak bilang dari tadi? Tuan Yi punya urusan penting. Jangan terlalu mencolok. Tidak apa kalau hanya mungkin keluar. Aku adalah dokter terkenal yang datang untuk mengobati. Wah, ini benar-benar jalan buntu untuk musuh. Kamu Yifan. Pakla. Dia itu sampah yang cuma bisa hidup numpang dari wanita. Dulu dia numpang hidup dari anakku. Sekarang mau numpang lagi dari Nona Lin. Boka, orang yang paling kubenci seumur hidup adalah orang sepertimu. Kamu siapa? Aku, Lin Hongyuan, teman Nona Su.
Aku tidak peduli apa hubungan kalian. Minker. Aku izinkan kamu pergi. Sujud, minta maaf pada Nona Su. Pak Lin ada di sini hari ini. Lihat siapa yang bisa menolongmu hari ini. Kenapa? Mau berani-beraninya sama aku hari ini? Kamu pikir aku tidak berani? Bukannya kamu cuma mengandalkan kakakku untuk menghidupimu? Barani Berninya bertingkat di sini. Aku kasih tahu. Bahkan kakakku datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Cuma 2 orang ini berani menyentuhku? Paklin. Sepertinya sampah ini tidak mau menghormatimu. Kita lihat mulutnya yang keras atau tongkat di tanganku yang lebih keras. Hajar. Tunggu sebentar. Lin Hongyuan Kamuhila. Ini adalah tamu keluarga Lin saya. Kami punya terlalu banyak tamu. Tapi pasti bukan orang yang tidak berguna seperti ini. Juga, Lin Qingyao, hormatilah aku di luar. Aku adalah kakak kedua kamu. Hanya karena kamu kakak kedua aku, makanya aku keluar untuk menghentikanmu berbuat salah. Aku pikir kamu terobsesi padanya. Barang buangan yang tidak diinginkan keluarga Su. Apa kamu juga memegang harta di tanganmu? Kamu tidak tahu malu. Aku juga malu. Lalu, bisakah aku juga berpikir bahwa kamu juga sedang mengambil sampah yang tidak diinginkan orang lain? Bangset. Lin Qingyao, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Yang tidak tahu aturan adalah kamu. Tuan Ye dipekerjakan olehku untuk mengobati ayahku. Kalau ayahmu tahu, dia tidak akan memaafkanmu. Aku lihat kamu nekat membantu si tampan ini. Aku akan memberitahumu hari ini bagaimana sikap orang yang lebih tua. Ayo, tangkap mereka berdua untukku. Aku nihat sabar yang berani tidak menghormati tuannya. Kamu siapa? Bapak Lin tidak perlu kamu yang mengatur. Diam. Ini kakakku. APA. Kakak, ada apa? Siapa yang berani menghina Bapaki? Kakak, anak ini asal-usulnya tidak jelas. Dia juga mendekati adikku. Aku cuma mau memberinya pelajaran. Omong kosong. Bapaki, dia adalah tamu terhormat yang kundang untuk mengobati ayah. Kok bisa jadi orang tidak jelas di mulutmu? Apakah kamu masih menganggapku sebagai kakak? Kakak bukan begitu. Bukan seperti yang kau kira. Kamu berani tidak tahu diri. Mereka siapa? Mereka adalah tamuku. Kami adalah tamu yang diundang oleh Bapak Lin. Kakak, aku ingat sepertinya tidak ada undangan untuk keluarga Su, kan? Semua yang hadir hari ini adalah orang-orang terpandang. Oh, begitu? Ya, benar. Kalau begitu, cepat usir mereka pergi. Kamu. Nona Su. Kita keluar dulu. Baik. Bapak, maaf atas pelayanan yang kurang baik. Mohon jangan dipersoalkan. Ini hal kecil. Ayo kita masuk. Nona Su, Bibi Zhao. Saya minta maaf. Hari ini kamu melihat hal yang memalukan. Nanti saya akan mengantarmu masuk lewat pintu samping. Tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Lin. Ini semua kesalahan Yifan. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan diusir. Ibyo. APA saya salah? Bukankah itu benar? Bibi Zhao benar. Ini semua kesalahan Yifan. Saya tidak kenal sampai itu. Ramu najib APA yang kamu berikan kepada kakak dan adik saya? Untuk membuat mereka berpikir dia bisa menyembuhkan ayah saya. Tuan Lin, apakah ini yang terjadi hari ini? Saya tidak yakin. Nona Su, masalah ini tidak akan selesai seperti ini. Tunggu sampai sampah Yefen selesai mengobati ayah saya. Saya akan menghitung semua dengannya. Terima kasih, Tuan Lin. Tangga, tahun ini, seorang tokoh misterius akan muncul. Saya tidak tahu siapa orang penting ini. Seseorang yang bisa membuat keluarga Lin sangat menghargai pasti tidak sederhana. Saya dengar kepala keluarga Lin sakit parah. Apakah orang penting di sini terkait dengan ini? Direktur Lu dari Kamar Dagang Qianyuan tiba. Ternyata manajer Lu. Siapa orang di belakang manajer Lu? Bukankah ini Kaisar Medis Yu Yunhe? Ternyata dia. Xiao Yang saya tahu. Dia berasal dari sekte pengobatan ilahi yang misterius. Dan setiap generasi sekte Shenyao berjalan di bumi. Bisa dibilang dia adalah kaisar pengobatan yang pantas. Sekarang kepala keluarga Lin terselamatkan. Manajer Lu, Yu Yihong. Yang mulia Kaisar Pengobatan, saya tidak punya pilihan selain mengundang Anda kali ini.
Tolong bantu saya lihat apa yang terjadi dengan ayah saya. Oke. Baik, ada rekomendasi dari Direktur Lu. Saya pasti akan membantu. Ada APA? Kaisar pengobatan. Apakah ayah saya masih bisa diselamatkan? Sudah tidak bisa lagi. Kepala keluarga Lin kehilangan ki dan darah yang parah. Bahkan saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak mungkin. Tuan Yi bilang, asalkan ada pil Bai Chao Yui Huang yang membantu, pasti bisa menyelamatkan ayah saya. Tuan Y. Siapa Tuan Ye itu? Saya. Ocehan tak jelas. Camus t'a eu betapa berargania PIL Seratu Serba? Lagi pula, pil 100 herba khusus untuk esensi. Bukan untuk mengisi kembali ki dan darah. Sembarangan memberi obat bisa membunuh pasien. Itu karena ilmu pengobatanmu sendiri yang tidak bagus. Kamu tidak tahu kia jaban pil 100 herba. Beri aku pil 100 herba. Aku bisa menyembuhkanmu. Apa maksudmu? Mengapa aku harus memberimu pil 100 herba? Yu Yunhe, berani-beraninya kamu membangkang pada gurumu dan menghancurkan leluhur. Lihat apa ini. Lencana sekte ilmu kedokteran ilahi. Benar. Ya ampun. Tuan pemimpin sekte, keturunan Yue Yunhe memberi hormat kepada Tuan. APA. Tuan Ye ternyata adalah pemimpin sekte Shenyao. Bagaimana mungkin? Bukankah pemimpin sekte ilmu kedokteran ilahi ini adalah kaisar pengobatan Yu? Mungkinkah pemuda ini adalah keturunan kaisar pengobatan sebelumnya? Sebenarnya, posisi kaisar pengobatan itu turun-temurun. Mungkin saja. Dulu, aku mewariskan kitab pengobatan Bai Chao padamu. Supaya kamu membenahi sekte Shenyao untukku. Tak kesangka bertahan-tahan telah berlalu. Kamu masih belum juga berubah. Semoga guru menggu komamba. Hari ini aku malas menghukummu. Tinggalkan pil 100 herba. Pergi. Ya. Tuan Ye, ini Bai Kawodan. Ya, ini Bai Chao Dan. Bai Kodan, ini telah mengekstrak esensi ratusan obat. Ditambah dengan jarum 9 putaran kebangkitan saya. Dapat menghidupkannya kembali. Tunggu sebentar. Han Yuan, APA yang kau lakukan di sini? Kakak, aku hanya tidak ingin melihatmu melakukan kesalahan. Anak ini sama sekali tidak punya keahlian medis. APA? Ini? Tidak punya keahlian medis? Omong kosong. Apa Tuan Ye akan menyembuhkan penyakitnya? Aku tidak tahu. Pergi dari sini. Tidak. Aku khawatir mempertaruhkan nyawa ayahku kepada penipu seperti ini. Apa yang mungkin tidak kalian ketahui? Anak ini adalah mantan suami Nona Su di sampingku. Menganggur di keluarga Su. Tidak berguna. Diusir oleh keluarga Su. Aku tidak mempercayakan nyawa ayahku kepada orang seperti ini. Mungkin saja ada hal seperti itu. Itu tidak mungkin. Medical Emperor baru saja bilang, Tuan YQ adalah Medical Emperor. Mungkinkah itu salah? Seseorang dengan statusnya, bagaimana mungkin dia anggota Divine Medicine Sect? Iya. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Tuan Lin benar. Orang ini adalah mantan suamiku. Aku bersamanya selama 5 tahun. Dia benar-benar tidak tahu caranya. Su Qingyun, aku benar-benar tidak menyangka kau akan mendekati orang berkuasa. Benar-benar tidak tahu malu. Ye Fen, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku hanya menghalangimu. Kepala keluarga Lin sangat berpengaruh. Kau tidak akan sanggup melawannya. Demi kebaikanku? Lalu saat ibumu memfitnahku, kenapa kau tidak keluar dan menjelaskan? Kau. Baiklah Ye Fan, dalam kesempatan seperti ini, lebih baik kau diam dan pergi. Kau dengar itu? Ada kesaksian Nona Su. Anak ini benar-benar tidak tahu ilmu pengobatan. Omong kosong, minggir. Kakak, aku khawatir nyawa ayah akan terancam. Kepada orang seperti ini. Kalau-kalau terjadi sesuatu, pokoknya, aku tidak bisa tenang. Oke, jangan berisik. Kalau begitu, berani tidak kau bertaruh denganku? Mau taruhan apa?
Aku tahu kamu sangat peduli pada ayahmu. Jadi, aku akan melakukan 3 tusukan. Kalau setelah 3 tusukan dia tidak bangun, aku akan berlutut dan bersujud padamu di depan semua orang. Minta maaf. Pak iya. Oke, 3 tusukan, cukup 3 tusukan saja. Kalau ayahku bangun setelah 3 tusukan, aku akan bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Sepaket. Jarum revitalisasi 9 putaran. Baiklah. Pak Ye, apakah ayahku bisa bangun? Biarkan dia menunggu. Pura-pura. 3 tusukan cuma mau menusuk-nusuk orang. Kamu pikir kamu Huatuo yang hidup kembali. Kamu tidak kencing. Lihat diri sendiri di cermin. Kakak kedua. Aku ingin menyelamatkan muka kamu. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Ini di mana? Ayah, kamu sudah bangun? Ah, sudah bangun. Benar-benar dokter jenius. Bukankah dia tidak punya kemampuan medis? ITU. Sebelumnya. King Yao, Tianheng. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Ayah, dokter ajaib inilah yang menyelamatkan ayah. Namanya Ye Fan. Hei, tidak usah. Kamu baru sembuh dari sakit parah, duduk saja. Hei, tunggu. Siapa tadi yang bilang mau berlutut dan bersujud 3 kali? Apa yang terjadi? Ayah, kakak kedua tadi menghentikan Tuan Ye untuk mengobati ayah. Dia juga bilang kalau ayah tidak bisa sembuh. Suruh Tuan Ye bersujud dan mengakui kesalahannya. Ayah bukan begitu. Kurang ajar, Lin Hongyuan. Beraninya kau, Lin Hongyuan. Kamu ingin aku cepat mati. Kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf pada Tuan Ye? Saya tidak mengenali kehebatan Anda. Tuan Ye, maafkan dosa saya. Killer. Cepat pergi. Ini semua salahmu. Tuan Ye, berapa lama tubuh saya akan pulih? Kenapa dada saya masih terasa sesak? Sebenarnya, yang kamu derita bukanlah racun. Dia dirakuni. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani sekali? Berani-beraninya kau meracuni ayahku? Keluarga Lin dijaga ketat. Siapa yang bisa diam-diam meracuni barang ayah? Bai Chao, dan bisa mengisi kembali kekurangan Qi dan darah pasien. Setelah diminum 1 butir, ditambah dengan jahitan saya, seharusnya dia tidak meninggalkan efek samping. TAPI. Saya lihat darah dan Qi kepala keluarga Lin masih terus berkurang. Saya curiga ada yang meracuninya. Lalu harus bagaimana? Begitu aku tahu siapa yang meracuni barang ayah, aku tidak akan memaafkannya. Sekarang hanya ada satu cara, mencari obat ajaib, membantunya membersihkan esensi dan memotong sumsum. Obat ajaib apa? Bunga Teratai, Salju Tianshan. Bunga Teratai Salju Tianshan. Akan kusuruh orang ambil sekarang juga. Bukan Bunga Teratai, Salju Tianshan Biasa, 500 tahun. Bunga Teratai, Salju Tianshan Berusia, 500 tahun. Di mana kita bisa menemukan obat ini? Bunga Teratai Salju Tianshan Berusia 500 tahun. Itu obat ajaib. Uang saja tidak bisa membelinya. Kudengar bahkan jika kamu mengambil sepotong kecil dari obat ajaib ini, itu juga bisa menambah beberapa tahun umur seseorang. Oh, begitu. Dia sekarat. Tuan Ye, bisakah ini diganti dengan obat lain? Atau Tianshan Snow Lotus yang kualitasnya lebih rendah juga boleh? Tidak bisa. Hanya khasiat obat dari Tianshan Snow Lotus yang bisa menetralkan racun di tubuhmu. Kalau tahunnya tidak cukup, bisa jadi malah beracun. Gigitan itu sendiri. Lalu harus bagaimana? Mencari Tianshan Snow Lotus berusia 500 tahun dalam waktu sesingkat ini. Ini seperti Tuhan mendorong kita ke jalan buntu. Jangan khawatir. Aku tahu di mana ada. Di mana? Hyarga Lu. Keluarga Tianshan Lu. Aku akan pergi ke keluarga Lu untuk mengambil Tianshan Snow Lotus. Hanya kau? Itu kalian? Ini kan Xie Wanlin, kepala keluarga Xie. Dan Tuan Muda keluarga Xia Ming, mereka kenapa ada di sini? Ayah dan anak Xie, kalian berdua sedang apa di sini? Si tua bangka. Kukira kau sudah mati. Mengadakan pesta besar di sini. Tak disangka masih hidup. Sayang sekali. Ah, si tua. Sepertinya racun itu tidak membunuhmu. Kau yang meracuninya? Iya. Terus kenapa? Kau. Apa yang kau coba lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin memberimu beberapa batang dupa. Si tua ini belum mati juga. Itu sangat disayangkan. Bahkan jika kau mati, ayahku juga tidak akan mati. Gélascan. Aku baru dengar kau menginginkan Tianshan Snow Lotus dari keluarga Lu. Terrace? Permisi, Tianshan Snow Lotus. Keluarga Xie kami juga mengincarnya. Sudah dikirim orang untuk mengambilnya.
Kau sengaja melakukannya. Hahaha. Terus? Ini berdasarkan kekuatan keluarga Xie kami. Aku tidak percaya keluarga Lu akan memberikannya padamu dengan patuh. Kau hanya punya dua pilihan sekarang. Pertama, menunggu untuk mati perlahan. Kedua, kau dikalahkan oleh keluarga si kami. Hormati keluarga si kami. Aku mungkin akan memberimu sepotong Tianshan Snow Lotus jika aku senang. Itu tidak mungkin. Keluarga Lin tidak akan pernah menjadi jongos keluarga Xie kalian. Orang tua, kau benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Ketika kami mendapatkan Tianshan Snow Lotus, tinggal di rumah saja dan tunggu mati. Hanya karena kalian ingin mengambil Tianshan Snow Lotus? Itu hanya mimpi di siang bolong. Bocah, siapa kau? Aku adalah dokter keluarga Lin. Dokter kecil, kau tidak punya hak bicara di sini. Aku sarankan kau tutup mulut busukmu. Kalau tidak, kamu yang akan susah. Berani sekali, identitas Tuan Ye. Ya, aku dokter kecil. Kau malah meremehkan kata-kataku. Bagaimana kalau bertaruh denganku? Hahaha. APA? Taruhan? Mau taruhan apa? Begini, kalau aku bisa mendapatkan Tianshan Snow Lotus, kau bayar 1 juta. Mulutmu besar sekali. Baik, aku setuju. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa mendapatkannya? Terserah kalian. Kalau begitu, tanganmu akan kupotong. Tergantung apakah kamu mampu. Luling, sekarang juga, bawakan aku bunga teratai salju Tianshan keluargamu. Luling, Direktur Kamar Dagang Qianyuan. Betul. Luling melakukan gerakan apa? Siapa identitasmu? Kamu bahkan menyuruhnya. Hahaha. Status Tuan Ye sangat terhormat. Apalagi Luling. Bahkan kepala keluarga bangsawan besar pun hanya seperti ini. Hahaha, kukira ada orang penting. Ternyata cuma pembohong. Hahaha, sepertinya keluarga Lin benar-benar akan binasa. Tidak apa-apa. Benar atau tidaknya akan terlihat sekilas. Nah, sudah 1 jam berlalu. Masih ada yang mau kamu katakan? Buru-buru amat. Bukannya kamu belum dapat bunga teratai salju Tianshan? Besok mau bagaimana? Aku tidak tahu. APA? Keluarga Lu yang tidak menghargaimu? Oh, ini dia. Tuan Ye, bunga teratai salju Tianshan sudah sampai. Terima kasih. Tidak mungkin. Sesuatu yang mulia seperti bunga teratai salju Tianshan. Masa keluarga Lu memberikannya ke orang lain sembarangan? Karena aku anggota keluarga Lu. Manajer Lu ternyata adalah anggota keluarga Lu. Kenapa aku tidak ingat kalau Lu Ling adalah anggota keluarga Lu? Julu, demi Monjiku Tituan, agar tidak terlibat dalam bisnis. Jadi bisnisnya kuserahkan pada kakakku untuk diurus. Kumet Tianshan Snow Lotus. Benar-benar tidak layak untuk kuperhatikan. Bagaimana? Mau mengakui kekalahan? Siapa yang tahu apakah Tianshan Snow Lotus ini asli atau palsu? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat buktinya? Wanginya enak sekali. Benar-benar obat ajaib. Tuan Lin, sayanglah. Sungguh menyegarkan. Tuan Ye, aku merasa sumbatan di dadaku sudah hilang. Anda sudah sembuh. Benarkah? Baiklah. Terima kasih Tuan Ye. Masih ada apa lagi yang mau dikatakan sekarang? Aku mengaku kalah. Linger, ayo kita pergi. Dan seterusnya. Kepala keluarga Xie benar-benar lupa diri. Apa kamu lupa sesuatu? APA? 1 juta. Cuma karena itu kamu masih mau mengambil 1 juta dariku? Mimpi. Kalau hari ini tidak ada 1 juta, jangan pernah pergi. Anak baik, berani memeras keluarga Xie kami. Serahkan padaku. Beri aku itu. Hari kesilku. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku tidak melakukan apa-apa, cuma memberinya pelajaran kecil. Kalau dalam 3 hari tidak bisa dapatkan 1 juta, dia akan mati karena jantungnya diremas. Kamu berhenti? 1 juta akan kusuruh orang antar sendiri. Berhenti? 1 juta akan kusuruh orang antar ke pintu. Pergi. Murah banget buat mereka. Ayah, mereka benar-benar akan kasih 1 juta ini? Belum tentu. Akhir-akhir ini, keluarga Xie sedang naik daun. Keluarga Lu kami juga kena imbasnya. Kalau aku tidak maju, bunga teratai salju Tianshan ini takutnya benar-benar jatuh ke tangan keluarga Xie. Kudengar Xie Wanlin punya anak perempuan. Sok kuasa. Aku takut itu karena dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pria itu menguasai dunia. Banyak ahli di klannya. Aku takut keluarga Lin hanya bisa mengaku kalah. Bukan masalah. Bapak Lin, ada apa denganmu? Beraninya kau bertanya padaku.
Kalau bukan karena kau, aku sampai dimarahi ayahku. Bapak Lin, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kalau mau menyalahkan, salahkan Ye Fen, si sampah itu. Diam. Kau ini sampah. Menurutku, kaulah sampah yang sebenarnya. Ye Fen itu bukan hanya orang luar biasa. Dia bahkan menyembuhkan penyakit ayahku di depan semua orang. Ini yang kau sebut sampah? Bapak Lin, kami juga tidak tahu soal ini. Bukankah kau suka King Yun? Urus pernikahan dulu. Baru j'en pus sans pas tout. Suamiku. Bapak Lin, kenapa kau memukul ayahku? Hanya karena aku adalah tuan muda kedua. Kalian ini, bercerai dengan Ye Fen itu satu hal. Tapi sampai menyeret tuan muda ini. Memalukanku di depan umum. Bapak Lin, kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi? Mimpi. Karena kau mantan istri Ye Fen. Aku akan biarkan kau hidup. Pergi dari sini. Anak yang menghancurkan hatiku. Dia adalah Ye Fen. Tangkap aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan mereka. King Yun. Apa kau merasa sangat bangga dan girang sekarang, Ye Fen? Lia il n'y a pas. Kau memperlakukan cewek seperti ini. Kau masih laki-laki nggak sih? Sepertinya aku mengikat mantan istrimu dengan benar. Apa maumu? Kalau mau tahu, ke sini. Tuan, hati-hati tipu daya. Nggak apa-apa, aku bisa atasi. Hei Tai. Jangan khawatir, Tuan Xie. Aku akan lindungi kau. Serahkan dirimu. Calo tidak. Aku tidak bisa menjamin dia tetap hidup. Terkutuk. Bajingan. Taktik prajurit itu licik. Bukan keji. Apa yang kau mau lakukan? Nanti kau akan tahu. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Ye Fen, kau kesini untuk menertawakanku? Sekarang kau puas? Kau ini perempuan. Bapak Ye dan aku bisa sampai seperti ini. Semua berkat dirimu. Qing Yao. Bapak Ye, aku tidak salah. Kalau bukan karena dia. Bagaimana mungkin kita terjebak dalam skema keluarga Xie? Bagus sekali. Ini kan adegan saling sikut. Ya? Kau lepaskan mereka? Aku terserah padamu. Lepaskan mereka berdua. Hak apa yang kau punya untuk menawariku? Sembuhkan ayahku dengan jujur. Atau kubunuh kau sekarang. Perbaiki saja jantungku. Aku akan lepaskan salah satu dari mereka. Harus keduanya. Kemarila. Kau harus bilang tidak. Aku akan tinggalkan tanda di wajah cantiknya. Kau harap kau menepati janjimu. Beri dia jarumnya. Berapa lama lagi? Baiklah. Apa kau bercanda? Berhenti. Oke. Biarin dia pergi. Aku bilang akan membiarkannya pergi? Bohong padaku. Kau cari mati? Hentikan. King Yao. Qing Yao. Nekadmati. Beranti. Lin 10, Berani Sekali Kau. Beraninya Kau Menius Upka Eruma Kelo Agaxi, Xi Wanlin, Aku Saronkan Kau Lepaskan Tuan Ye Denken Baik. Kalau sesuatu terjadi pada Tuan Ye, dewa pun tidak bisa menolongmu. Ha, Lin Zhan. Aku akui kau punya uang. Tapi jangan dibandingkan dengan keluarga Xie kami. Kau yakin tidak mau melepaskan Tuan Ye? Bodoh. Kau sendiri saja tidak bisa melindungi diri. Masih mau menyelamatkan orang lain? Kau. Ayah.
Jangan beritahu mereka. Kalau mereka ingin mati, biarkan saja. Aku ingin lihat siapa yang cari mati hari ini. Ayo. Maaf, ayah. Ayo kita pergi dari sini. Tidak, Tuan Ye. Kalau sampai terjadi sesuatu, keluarga Lin kita akan hancur di masa depan. Keluarga Lin kalian tidak punya masa depan. Siapa? Saya sudah bertemu dengan Direktur Lu. Lu Ling. Yue Yi Wang. Ini urusan pribadi antara keluarga Xie dan Lin kami. Kamu sebaiknya jangan ikut campur. Urusan pribadimu dengan keluarga Lin memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi kesalahanmu adalah kau tidak seharusnya berbuat apa-apa pada Tuan Ye. Tuan Ye adalah pendiri kamar dagang Qianyuan kami. Dia juga ketua sek dari sek tabib suci kami. Kamu menahan Tuan Ye tanpa izin. Kejahatan apa? Dia adalah pendiri kamar dagang Qianyuan. Ketua Sek Qinyao. Tidak mungkin, dia pasti palsu. Bawahan Xia Terlomba, Monmouth. Bagaimana menanganinya? Menurut saran bawahan saya, di medan ini, bunuh di tempat. Putriku Xiening adalah bidadari yang membunuh iblis besar. Kalian tidak bisa menyentuhku. Ya, kalian tidak bisa membunuh kami. Kalau tidak, Xiening tidak akan berhenti dengan kalian. Pana. Putriku Xiening akan membalaskan dendam kami. Ayo pergi. Masuklah. Tuan, Yang Mulia, hamba laporkan dengan rendah hati. Ini buruk. Ayah dan kakakmu keduanya tewas dibunuh. Keluarga Zi telah dibasmi. Apa yang kau katakan benar? Semua yang dikatakan bawahanku adalah benar. Ayah. Bagaimana mungkin keluargaku, keluarga Xie, bisa dihancurkan? Ada seorang pemuda bernama Ye Fen dari keluarga Ye, memimpin sekelompok orang untuk membunuh ayah dan tuan mudamu. Ye Fen, sampaikan perintahku. Kepung keluarga Ye. Saya. Qingyao, kau sudah kembali. Siapa itu? Xining. Apa maumu ke sini? Aku ingin membalaskan dendam ayah dan kakakku. Keluargamu, keluarga Xia, telah menyiksa keluarga kami, keluarga Lin. Bahkan mati pun tak akan cukup menebus semua kejahatannya. Jangan banyak omong. Katakan di mana Ye Fen. Xiening. Tuan Ye adalah sosok yang tak bisa kau langgar. Beritahu Ye Fen, aku ingin bertemu seseorang dalam 10 menit. Jika aku tidak bertemu siapa-siapa, aku akan membunuh keluarga Lin. Kau. Waktunya habis, serang. Berhenti. Kau Ye Fen. Aku. Beraninya kau membunuh ayah dan saudaraku? Kau tahu kau telah melakukan kesalahan besar. Aku membunuh jika aku mau. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hebat sekali. Kau orang pertama yang berani berkata begitu padaku. Jangan khawatir, aku tak akan membiarkanmu mati segera. Aku akan membuatmu menyaksikan orang yang kau cintai mati di depanmu. Beraninya kau. Lihat apakah aku berani bawa orang ke sini. Terima kasih, Tuan. Tolong ampuni aku. Aku tak ingin mati. Kau tak ingin mati? Apakah keluargaku, Xie, ingin mati? Bukan salahku. Salahkan mereka. Ani semua salah mereka. Kalau begitu, kau bisa menyalahkan mereka. Jangan salahkan aku. Kau sendiri yang minta begini. Xiening, kau benar-benar bikin aku kesal. Mau bunuh aku? Selain marah-marah tak berdaya, kau bisa apa lagi? Kalau begitu, tunggu saja. Lu Ling, Kempulkan Semua Penjaga, temui aku di keluarga Lin. Sekarang juga. Wah, aku harus akui keberanianmu. Sampai saat ini, kau masih pura-pura di sini. Kau akan segera tahu. Apa yang kau picu sekarang? Adalah sesuatu yang tak bisa kau bayangkan. Baik, aku akan tunggu beberapa menit untukmu. Aku ingin lihat siapa yang bisa kau panggil. Jangan tunggu, sudah sampai. Tujuh keluarga besar Zhongxia telah menemui Tuan Ye. Kau? Siapa kau?
adalah sesuatu yang tak bisa kau bayangkan. Bukankah kau yang baru saja mengatakannya? Tangkap mereka untukku. Bagaimana mungkin kau bisa memerintahkan begitu banyak orang dari keluarga terkemuka? Siapa kau sebenarnya? Gunakan otakmu yang bego itu. Pikirkan, apa margaku? Ye. Kau adalah anggota keluarga Ye dari garis naga tersembunyi. Tak kusangka otakmu tidak bodoh. Cepat juga kau menebaknya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau keturunan garis naga tersembunyi? Garis naga tersembunyi, apa maksudnya? Keluarga Ye dari garis naga tersembunyi adalah keturunan Kaisar Abadi Ye Tiandi. Ye Tiandi, keturunan Ye Tiandi masih hidup. Tidak hanya hidup, telah mempengaruhi tren umum selama ribuan tahun. Aku tak menyangka keturunan Kaisar Ye ini begitu kuatnya. Nanti, kalau ada kesempatan mengikuti Tuan, pasti akan lebih terkejut lagi dengan kehebatan keluarga Y. Xianing, kau izinkan keluargamu menyiksa orang lain. Sekarang malah mau membunuhku. Kau tahu dosemu? Aku mengaku bersalah. Tapi aku, Xianing, tidak tahu dosa apa yang telah kulakukan. Jadi apa kalau kau adalah Tuan? Asalkan tinjuku cukup besar, akulah Tuan. Sombong sekali. Sekarang kami di sini banyak orang. Bisa-bisanya kau membuat kekacauan? Jangan berlutut untuk menyambut Tuan yang mulia. Lutut dan sujud. Kau ingin aku mati? Kau tidak pantas. Matilah. Baronila, Lindunji Tuan dengan Sipat. Mereka adalah keluarga Duguyang Melindungi keluarga Yi. Bagus. Seluruh klan Dugu kuat dalam ilmu bela diri. Bisa dipilih siapa saja. Mereka semua adalah master di dunia persilatan. Kalau begitu aku lega. Beraninya kau membunuh yang mulia. Tuan Guru, Bawang telah menyelidiki peristiwa 5 tahun lalu. Para pembunuh itu bersembunyi di antara para ahli racun. Benarkah? Tentu saja. Kenapa sekarang kau mulai meragukanku? Memangnya kenapa kalau aku meragukanmu? Memangnya kenapa kalau aku begitu? Cepat berlutut dan sujud kepada Tuan untuk minta maaf. Berlututlah. Ini konyol. Dia cuma tuan muda dari keluarga Ye. Bisa membuatmu takut seperti ini? Direktur Lu, bunuh dia. Kamu tidak pantas membunuhku. Meskipun keluarga Ye kuat, selama tinjuku cukup besar, keluarga Sheku juga bisa menjadi naga tersembunyi. Berani menghina keluarga Ye? Cari mati. Ini ilmu bela diri apa? Aneh sekali. Ye Fen, kau pasti sangat akrab dengan ilmu bela diri ini. Xianing. Ternyata benar, waktu itu kau yang menyerangku. Ternyata benar, dulu kau yang menyerangku. Bunuh sang tuan. Cari mati. Sudah kuduga. Bagaimana kalau aku? Sehebat apapun keluarga Ye, hanya ada satu orang di keluarga Ye, yaitu Ye Fen. Ye Fen sudah mati. Keluarga Ye tidak perlu ditakuti lagi. Kau membunuhku. Hanya agar keluarga Xia menilon keluarga Ye. Ya, keluarga Sheku juga keluarga teratas di Kyushu. Sedangkan keluarga Yemyu hanya beberapa ratus orang. Mengapa kau memanipulasi situasi dunia dari belakang? Kau terlalu merasa benar sendiri. Kau pikir keluarga Ye sudah hilang? Keluarga Xiemyu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Aku hanya memberimu 2 kata. Bodoh. Mulut manismu. Kau lolos 5 tahun yang lalu. Jangan harap bisa kabur saat kita bertemu hari ini. Apa ku bilang aku akan kabur hari ini? Aku khawatir kau yang tidak bisa kabur hari ini. Sombong. Matilah kau. Lindungi Tuan. Sekelompok makhluk tak berguna bukan tandingan untuk ini. Hari ini, kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini, kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Tidak. Kekuatan sang junjungan. Memang pantas disebut junjungan.
Kau baik-baik saja? Bagaimana mungkin? 5 tahun lalu, kau sama sekali bukan lawanku. Kau juga bilang itu 5 tahun lalu. Kau pikir aku menghabiskan 5 tahun hanya untuk memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Itu tidak mungkin. Mustahil kau melampauku dalam 5 tahun. Kalau begitu, kita lihat saja hasilnya nanti. Besi bulu terbang bunga. Jurusan yang sama. Aku tidak akan menang lagi, ini balasan untukmu. Selamatkan aku, racun. Itu sudah seharusnya. Selamatkan aku, kukatakan. Orang yang ingin membunuhmu dari belakang. Begini ya, orang yang ingin membunuhmu di belakangmu. Ada orang di belakangnya. Apa? Siapa itu? Apakah Itu bubuk Wando. Racun yang bisa meracuni petarung level langit. Hanya keluarga Yeku yang punya racun ini. Ada hantu? Mulai sekarang, keluarga Sidi Kongsi tidak akan ada lagi. Kalian membagi-bagi harta keluarganya. Terima kasih, Tuan, atas hadiahnya. Aku rela berkorban apapun untuk Tuan. Baik. Kalian semua pergi dulu. Chen. Situasi berubah dengan cepat. Apa yang akan Tuan lakukan selanjutnya? Masalah dalam dan luar. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah keluarga Ye, meneruskan posisi kepala keluarga. aku ikut denganmu? Bodoh, kali ini benar-benar berbahaya. Tunggu saja aku di rumah. Kalau begitu, cepat kembali. Kalau tidak, aku tidak akan menunggumu. Oke, mengerti, sayang. Kenapa? Hawir, siapa yang bikin kamu marah? Ayah, Ye Fen sudah kembali. Apa? Dia masih hidup? Masih hidup, ayah. Maksudmu apa? Karena 5 tahun yang lalu aku menyuruh orang untuk membunuhnya. Apa? Ayah menyuruh orang membunuh anggota keluarga sendiri? Kalau ini ketahuan, kita semua selesai. Siapa yang bisa tahu kalau keluarga Ye ini ada di bawah kendaliku? Dan ini bukan untukmu. Jadi kita harus bagaimana? Jangan khawatir. Sekarang seluruh keluarga Ye menghormatiku. Masa si kecil brengsek itu bisa mewarisi posisi kepala keluarga? Belum tentu. Tapi aku khawatir. Aku tahu yang kamu khawatirkan. Kumpulkan pasukan sekarang. Malam ini, aku akan membuat semua orang memilihmu sebagai tuan muda keluarga Ye. Tunggu sampai aku berhasil mencapai tingkat langit dan manusia. Si kecil brengsek itu akan mati. Terima kasih, ayah. Baik, ayo pergi. Ada APA? Tuan, aku baru dapat kabar. Keluarga Ye sedang mengadakan upacara suksesi. Mereka mempersiapkannya untukku? Bukan, ini untuk Ye Hao. Kau memang luar biasa, Ye Haitao. Kau berjanji pada ayahku, akan mengelola keluarga Ye dengan baik. Sekarang kau malah menyalahgunakan hukum, untuk kepentingan pribadi. Kau ingin anakmu jadi kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalau bapak maju, saya yakin keluarga Y pasti akan berada di pihak bapak. Belum tentu. Sudah 5 tahun aku tidak pulang. Mungkin keluarga Ye. Sekarang sudah jadi kerajaan Ye Haitao sendiri. Kumpulkan para kepala keluarga besar. Suruh mereka menungguku di rumah keluarga Ye. Selamat, Tuan Ye. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Ye kita. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tenang saja, tunggu sampai aku mewarisi posisi kepala keluarga. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Hari ini, sudah 10 tahun sejak kakak sulungku meninggal.
Aku ingin belajar dari generasi muda kalian. Memilih seorang pemuda yang luar biasa. Untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Aku akan menampilkan pencapaian yang diciptakan generasi muda untuk keluarga Ye selama bertahun-tahun ini. Di hadapan kalian semua, kalian semua bisa lihat hasil pollingnya. Lima tahun. Ye Hao, putra kedua keluarga Ye, ternyata menciptakan keuntungan ratusan miliar untuk keluarga Ye. Milliarden. Jangan lihat lagi. Posisi kepala keluarga Ye sudah pasti milik Tuan Muda Ye Hao. Aku memilih Tuan Muda Ye Hao. Aku juga. Sepertinya, tampaknya semua setuju anak saya, Ye Hao, menggantikan posisi kepala keluarga. Tentu saja. Tuan Muda Ye Hao mewarisi posisi kepala keluarga Ye adalah takdir. Kalau begitu, tolong keluarkan mahkota Kaisar Abadi. Howard Kimarila. Tunggu dulu. Bukan Tuan Muda Ye ini. 5 tahun menghilang. Sekarang tiba-tiba kembali. Jangan-jangan dia pikir dia punya kesempatan? Keponakan Ye Fan. Kamu pulang terlambat. Sungguh disayangkan. Sebagai keturunan langsung keluarga Ye. Bagaimana cara memilih kepala keluarga Ye? Hal sepenting ini, kamu tidak beritahu saya. Keponakan, kamu salah sangka mengatakan ini. Kamu tidak ada kabar selama 5 tahun. Paman hanya ingin mencarimu. Tidak bisa memberitahumu juga. Kamu tidak akan tahu di mana saya. Bagaimana kalau saya beritahu? Kamu tidak melakukan apa-apa selama 5 tahun terakhir. Apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaing dengan saya memperebutkan posisi kepala keluarga? Posisi kepala keluarga ini sudah ditakdirkan menjadi milikku. Berani sekali. Beraninya kau merusak mahkota? Bahkan jika kau adalah tuan muda, kau juga akan dihukum sesuai aturan klan. Ye Fan, kau benar-benar tidak tahu aturan. Justru kalian yang tidak tahu aturan. Posisi kepala keluarga Ye seharusnya adalah milikku. Kenapa kau biarkan anakmu yang duduk? Kurang ajar. Aku bertindak sesuai aturan klan. Kau juga pantas menyebut aturan keluarga? Dalam 5 tahun terakhir, aku mendirikan kamar dagang Qianyuan, mengumpulkan 7 keluarga besar, menjadi orang nomor 1 di Forbes. Apakah aku tidak cukup berkualifikasi menjadi kepala keluarga Ye? Konon katanya kamar dagang Qianyuan tidak hanya memiliki aset puluhan miliar di dalam negeri, tapi juga punya kekuatan untuk mengendalikan sebuah negara di luar negeri. Dan masing-masing dari 7 keluarga bangsawan itu memiliki kekayaan puluhan miliar. Omong kosong, jangan kira aku tidak tahu. Siapa pemimpin kamar dagang Qianyuan? Menir Lu Ling sudah terkenal. Ye Fan, apa lagi yang mau kau katakan? Usir dia keluar. Benar, usir dia keluar. Aku lihat siapa yang berani tidak menghormati tuan. Lin Tianheng. Aku tidak menyangka keluargamu bersekutu dengan Ye Fan. Tapi jangan lupa, ini adalah keluarga Ye. Aku tidak peduli, yang aku akui sekarang hanya Tuan Ye. Baiklah, akan kuperlihatkan padamu, seperti apa kepala keluarga Ye yang sebenarnya. Mei Sukla. Melihat sang tuan. Paman, masih ada apa lagi yang mau kau katakan sekarang? Terrace, kau melewatkan waktu penilaian, jadi itu tidak dihitung. Iya, tidak dihitung. Bisa aku pahami maksudmu? Kamu sengaja memihak anakmu sendiri. Apa yang ku katakan? Itulah yang berlaku. Ye Fan, kalau kau tidak suka, kau bisa pergi dari keluarga Ye. Apa yang kau katakan? Skim yang berlaku? Yi Hai Tao, ayahku yang memberimu posisi ini. Begitukah caramu membalasnya?
Kepala keluarga seharusnya memang milikku. Ayahmu hanya mengembalikannya padaku. Aku malas berdebat denganmu. Kau cepat kembali. Biarkan aku mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Mimpi kali. Ayah, jangan banyak bicara dengan mereka. Bunuh dia, posisi kepala keluarga Ye akan tetap milik kita. Baik, siapapun. Ini adalah pengawal naga. Kekuatan masing-masing berada di tingkat ahli teratas. Hah, anak ini sudah mati. Tidak apa-apa kalau dia tidak kembali. Jangan berencana untuk pergi setelah datang ke sini. Berani sekali, Y tahu. Berani menyerang keluarga sendiri? Hah? Salahkan dia karena tidak tahu diri. Bersaing dengan anakku untuk posisi kepala keluarga. Kau benar-benar ingin melawanku? Yefen, pengawal naga yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Sudah lama ku ganti dengan orangku. Sekarang mereka semua adalah orangku. Begitu ya. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi berbelas kasihan. Oak. Kalau begitu, aku tak perlu lagi berbelas kasihan. Konyol, hari ini bukan hanya kau yang akan mati. Mereka juga akan mati. Ayo. Setengah langkah menuju dewa, kau akan segera menjadi ahli dewa. Sudah hebat, tapi kau dan aku masih dekat. Ayah, ayo pergi. Berhenti. Mau kemana? Kau pikir aku punya kekuatan seperti itu? Bina kau. Seluruh keluarga Ye adalah milikku. Kekuatannya. Mungkinkah dia sudah menjadi ahli tingkat dewa? Ye Haitao, kau membantai klanmu sendiri. Pantas mati. Kalau kau menyerah sekarang, aku bisa saja mengampuni nyawamu. Pantas mati. Lucu, kau bisa selamat di tanganku? Mari kita bicarakan. Ayah, Bina jalan taku. Bunuh saja dia. Semua yang ada di keluarga Ye adalah milik kami. Howard. Kau membunuh anakku. Dunia akhirnya tenang. Yifan, kau panas mati. Seharusnya aku tak pernah membiarkanmu hidup. Bahkan jika kau petarung langit sekalipun. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Kulit dan tulang dipotong 8 bagian untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Kaya Ilahi Lima Warna. Petarung langit. Kau juga petarung langit. Aku tak pernah bilang begitu. Lalu bagaimana dengan langit yang sama? Kau tak bisa mengalahkanku. Mundur. Cepat mundur. Putar balik. Mundur AAA. Dunia Nuri, Megatron Buffon. Gambar ini. Ini pertarungan sengit antara para petarung langit. Jika satu pihak kalah, maka semua dewa akan hancur. Takkan pernah selamat. Harus bagaimana kita? Tunggu saja lihat. Ayo pergi. Hahaha. Aku tidak menyangka tingkat tertinggi ilmu bela diri seperti ini. Nak, aku di sini un truc men manimu. Nak, aku di sini untuk menemanimu. Aku menang. Kita berhasil. Tuan. Yefen mati. Yefen jorok, sudah berapa tahun kau? Masih belum datang mencari seseorang. Ayah, kenapa kau tidak memberitahunya yang sebenarnya? Aku khawatir dia akan melakukan hal bodoh. Sekarang aku hanya berharap Tuan baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Hei, Aku bilang tidak. Yefen, kenapa kau tidak mau menemuiku? Pak, sejak kakakku menemukan tujuan pernikahan yang bagus,
Senyummu tak pernah berhenti. Bisa dapat menantu yang hebat. Sungguh keberuntungan keluarga Lin kami. Selamat kepada kepala keluarga Lin. Hai, Enaka. Hari ini, Ketua Kamar Dagang muncul untuk pertama kalinya. Haruskah kita siapkan hadiah besar? Bu, seseorang yang bisa menjadi ketua kamar dagang. Pastilah orang yang luar biasa. Kaya dan punya banyak harta. Dia pasti akan meremehkan 1-2 hadiah yang kita siapkan. Mending kita datang saja untuk menyapa. Oke, ayo pergi. Nak, kenapa mereka melihat kita berdua? Aneh sekali. Aku tidak tahu apakah Presiden Ye sudah datang. Selamat untuk Presiden Yi. Semuanya, silakan berdiri. Ye Fen, ternyata dia ketua kamar dagang? Ya Tuhan. Apa yang aku lewatkan? Aduh. Yi Fan, aku menyesal sekarang. Tempat duduk itu seharusnya milikku.